semua dalam keadaan sehat, jasmani, rohani. Hari ini saya bukan kedatangan sih, aku udah jauh-jauh hari booking beliau punya jadwal setengah mati, akhirnya dapat hari ini. Oke, kita coba testing dulu, suara saya jelas Bapak Ibu? Testing. Nah, silakan diketik. Padang hadir, jelas, terima kasih Pak Suhandi. Ayo, hari ini narasumbernya mantap banget ya, jadi Bapak Ibu pastikan Anda siapin catatan, Anda siapin pertanyaan. Terakhir saya dengan beliau itu kayaknya 2 bulan yang lalu. Ya. Lalu saya berikan waktu 2 menit, Bapak Ibu bisa berbagi link Zoom hari ini. Karena tadi ngobrol sekitar setengah jam aja, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru. Apalagi beliau hari ini sudah mempersiapkan materi yang dahsyat. Iya. Tentu saja akan sangat membantu ya. Belajar 1 jurus saja bisa crossing 1 set fits all. Gimana kalau Anda belajar 5 jurus ya 5 set fits all. 10 jurus 10 set fits all. Dan apalagi kalau diduplikasi ngeri sekali. Oke, yuk silakan Anda share link Zoom ke mitra Anda, ke prospek Anda, ke konsumen Anda, supaya lebih banyak orang sama-sama kita belajar sebenarnya apa rahasia awet muda dan regenerasi sel yang tentu saja akan ada kaitan dengan Fitsol. Oke, saya testing sekali lagi, suara saya jelas Bapak Ibu, sambil di chat ya. Asal mana? Testing, kayaknya banget, bagus. Jelas. Yang lain, saya kira ada problem ini. Aman. Jelas, Bu Agustin. Yang lain, jelas? Oke. Sambil kita menunggu Bapak Ibu 1 menit lagi untuk share, ya. Jarang-jarang nih, kita starting langsung mendekati hampir 100 orang nih. Oke? Udah ditunggu. Jelas, ditunggu-tunggu ini. Oke, biar lebih kenal, ya saya kira narasumber hari ini semua sudah kenal. Tapi izinkan saya ulang lagi sekali lagi ya. Wah ini mulai nih. Bu Hanita dari mana nih? Dari ada Pak Endi, ada Bu Seli, ada Bu Ai, ada Bu Elita. Oke, saya sharing sedikit ya, profil singkat aja. Karena kalau saya mau jelasin semua kepanjangan nih profil beliau. Oke. Beliau adalah founder komunitas PHS, Pola Hidup Sehat. Dan ternyata beliau founder dan di grup tersebut ada sekitar 100 lebih grup WA dan bersinergi, berkolaborasi dengan belasan dokter yang sama-sama mengasuh komunitas WA tersebut. Tentu saja belajar tentang kesehatan semua. Luar biasa. Kemudian beliau juga sebagai 2 kali top 10 bestseller Fitsol. Dan kalau bicara dengan beliau, seolah-olah saya membuka ensiklopedia kesehatan. Ya, semua beliau tahu tentang kesehatan. Jadi pastikan Bapak Ibu siapin catatan lengkap, hari ini akan share semua. Ayo kita berikan emoticon ya. Api-api kita menyambut narasumber yang saya booking jauh-jauh hari. Dan hari ini beliau sudah siap sekali berbagi ilmu beliau yang pasti semua isinya daging semua ya. Siapa beliau? Yuk kita sambut dengan api-api RCSD Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Saya mesti latihan baca. MPD, Master Pendidikan. Wah. Oke. Semangat tuh, apinya banyak, Pak. Ya, apinya banyak berarti kayaknya Pak Jarod mesti keluarkan semua jurusnya, Pak Jarod. Oke, ya. Pas nggak? Ya. Saya kamera sini ya, lihat berdua. Ya. Dia Pak Jarod punya kursi maju dikit. Mesti naikin. Maju dikit. Oke, ya. Ini kamera berdua, itu kamera 1. Oke, siap. Oke, kita judulnya Rahasia Awet Muda Regenerasi Sel. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu siapin catatan, siapin pertanyaan, ya di tengah anytime nanya aja. Gimana Pak? Rahasia. Sehat?
Sehat, awet Sehat, muda. awet Ya, muda. oke. Oke. Saya langsung pertanyaan pertama dulu, Ya. ya. Apa hubungan awet muda, Ah. regenerasi sel Ya. dengan Vitsol? Oke, aku muter dulu. Oh, silakan. jadi nggak langsung visual dulu Ya. gitu ya. Karena Tapi- waktunya mepet, jadi Mepet. saya langsung Oke, dulu. ya. Muter dulu, oke. Judulnya dulu, rahasia tampil awet muda. Tampil awet muda. Makanya tampilnya dulu ya. Oke. Kalau tampil awet muda gampang. Rambutnya dicepak, baju kotak-kotak, Ah. celana jean. Itu casing luar. Itu casing luar. Nah, tapi itu nggak penting sebenarnya ya. Jadi bukan tampil awet muda, tapi sebenarnya rahasia awet muda. Nah, tentu awet muda itu lawannya cepat tua, penuaan dini. Kenapa terjadi penuaan dini? Karena selnya pada rusak dan regenerasi selnya lebih lambat daripada regenerasi selnya. Kalau regenerasi selnya lebih cepat, itu masa pertumbuhan. Oke. Atau paling enggak ya kalau dia muda, terus yang rusak sama yang barunya ini imbang, awet muda. Tapi kayaknya nggak semuanya bisa awet muda, Pak. Kenapa? Karena yang hadir udah pada tua-tua. Jadi nanti jadi awet tua. Jadi mau awet muda apa awet tua ini? Kan ketemu kita udah tua dong ya, baru minum Vitsol jadi awet tua. Tapi awet tua tuh begini, maksudnya sudah tua pun ketika menjalani sisa hidup ini dengan sehat. Sebagai contoh saya akan langsung malah baca dulu satu WA. Ya, ini namanya saya nggak sebut aja, tapi WA yang saya terima hari ini. Ya, selamat pagi Pak, saya umur sudah 79 tahun. 79 Ya, tahun. dan tahun ini mulai minum Vitsol. Kemarin saya di sitoskopi dan dokternya bilang semuanya bersih, nggak perlu di laser. Wah. Jadi dia minum Vitsol, Nirwana, dan dia udah ketemu saya udah umur 77. Oke. Sebelum ada Vitsol ya dia dengan Romil, Nirwana, SGF gitu ya. Akhirnya jadi awet tua. Tua. Artinya umur 79 nggak pakai tongkat, jalan sendiri Wih. gitu. Dan sekarang ikut Zoom dia. Ya. Jadi umur 79 masih ikut Zoom. Jangan bilang kalau saya udah 65 Pak Gaptek Pak. Ini 79 gitu ya. Apa perlu beliau sharing-sharing? Oke, lanjut. Itu artinya kita bisa sehat sekalipun sudah tua gitu Oke, ya. Nah, oke. sekarang Oh benar Pak, sebentar. ya. Biasa ya, apa bisa bukan mitos, kepercayaan umum eh, tua eh. identik dengan sakit-sakitan. Sakitan. Benar nggak sih? Lah tadi itu 79 tahun sehat Oh kan, iya, gitu kan? tapi biasanya kalau misalnya orang udah berusia sakit, biasa komentar statementnya ya sudah biasa, udah tua. Benar nggak? Ya, Sakit udah tua. Memang umumnya begitu. Makanya kalau orang datang tes kesehatan ke saya gitu ya, yang udah tua itu tak bilang gini, Ibu bersyukur udah tua, kenapa? Kalau ada masalah dimaklumi. Kalau sehat, diacungi jempol. Oke. Begitu yang muda, kenapa sakit gitu kan? Jadi ya, tapi sebenarnya itu bisa dihindarin ketika kita menjaga regenerasi selnya ini berjalan terus. Sehingga umur bertambah tua, tapi badan tetap sehat. Nah, sekarang sebelum saya sambungkan ke Vitsol, regenerasi sel itu sebenarnya juga tergantung sel yang mana. Misalnya, kita mau jantung kita sehat. Ya, sebenarnya bukan hanya jantung ya, jantung, liver, ginjal, pankreas. Nah, ini untuk regenerasi selnya itu butuh Q10. Lalu orang bilang begini, Pak, saya minum Q10, jantung saya berdebar-debar. Berarti itu jenisnya ubiquinol. Nah, kita harus ngambil yang ubiquinol. Penyakit itu ubiquinol. Maka dia kayak time release. Jadi saya bukan time release, itu seperti ya. Jadi gini, kalau kita minum ubiquinol, tubuh kita akan merubahnya menjadi ubiquinol. Ubiquinol itu manjur banget, tapi beberapa orang jantungnya berdetak-detak. Oke. Nah, ubiquinol ini atau Q10 ini penting untuk regenerasi sel serat otot. Termasuk otot jantung dan juga sel pankreas, liver, ginjal. Makanya banyak orang diabetes kurang Q10. Nah, serat otot termasuk gini, misalnya banyak orang yang ototnya pegel-pegel nih. Asam uratnya rendah. Ya, ternyata kolagen juga cukup. Ternyata kurang Q10. Jadi untuk regenerasi sel itu sel yang mana? Nah, sekarang regenerasi sel tulang. Kalau regenerasi selnya terganggu, akibatnya ya kropos, bone density, kepadatannya rendah, osteoporosis, bahkan berlanjut osteoartritis, rematik, dan seterusnya. Nah, untuk regenerasi sel tulang, yang dibutuhkan bukan cuma mineral, semua orang juga tahu, tapi butuh kolagen juga loh. Jadi tulang itu kayak tembok, mineral itu batunya, kolagen itu semennya. Tapi semen dan batu bata dikumpulkan, nggak jadi tembok, Pak. Butuh tukangnya, namanya osteokalsin. Nah, osteokalsin ini harus olahraga otot. Harus olahraga otot. Baru muncul osteokalsin.
Oke. Itu belum bisa regenerasi sel. Ah. Butuh satu lagi namanya kalsitonin. Kalsitonin ini diproduksi oleh tiroid. Ah. Tapi tiroid produksi kalsitonin kalau dalam darah ada ionik kalsium. Makanya butuh fitsol mineral gitu ya. Karena apa? Karena Oke. mineralnya ini gampang jadi ionik. Oke. Sebenarnya kalau nggak ada ionik mineral, tubuh kita akan produksi ionik mineral. Tapi kita harus deep sleep, matahari, olahraga. Deep sleep, matahari, olahraga. Nah, ada orang punya masalah, nggak bisa deep sleep. Ah. Ternyata kurang asam amino namanya tritopan. Ah. Itu kalau di kita ada di whole grain atau Oke. di protein vegan. Oke. Tritopan itu penting untuk menaikkan serotonin. Ah. Serotonin bisa tidur pules. Nah, kenapa saya singgung tidur pules? Ah. Regenerasi sel itu terjadi kapan? Waktu kita tidur pules. Regenerasi sel Terjadi paling maksimal pada saat kita tidur. Tidur deep sleep. Deep sleep ya. Tidur tapi pules. Tidur tapi pulas ya. Deep sleep. Nah, dan itu tidurnya jam 10 sampai jam 2. Jangan begadang. Jam 10 harus tidur. Oke. Supaya jam 11 dapat deep sleep sampai jam 2. Saat itulah liver buang racun, regenerasi sel paling maksimal pada masa itu. Gitu ya, maka kita harus deep sleep. Lalu kalau yang sudah suka begadang jam 2 baru tidur, Ya itu risikonya. resikonya Risikonya cepet tua. tua anak muda ya. Jangan tidur malam-malam ya, jam 10 tidur ya. Nggak bisa. Hmm. Jadi regenerasi sel butuh waktu. Waktu Oke. terbaik adalah 10 sampai jam 2 itu kita deep sleep. Untuk deep sleep kita nggak boleh kekurangan tritopan, nggak boleh kekurangan magnesium. Tritopan ada di whole grain, ada di protein, magnesium ada di fitsol mineral, ada di SGF juga, supaya mineral dengan magnesium ini kita tidur lebih pulas. Tapi ada faktor lain sebenarnya. Mineralnya cukup, tritopannya cukup, semuanya cukup, nggak bisa tidur, Nah, itu kenapa itu? kurang saldo. Banyak tagihan. Makanya harus banyak cari downline. Itu memang bikin susah tidur itu. Hah? Oke, jadi kurang saldo juga bisa tidurnya nggak pulas. Tapi ada bisa diakali sebenarnya. Ah. Kita nggak bisa tidur itu karena mikirin saldo atau mikir yang lain. Ya, mikir janda sebelah, duda sebelah gitu ya. Jadi banyak pikiran. Maka kita harus belajar mengistirahatkan pikiran. Nah, itulah meditasi. Oke. Kenapa saya ngajari olah nafas? Itu adalah sebenarnya manajemen stres. Kita belajar mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan. Lalu mulai belajar nafas lambat. Oke, aku cut sebentar ya. Bapak Ibu, mau nggak kita minta Pak Jarod hari ini ajarin kita olah napas lagi? Kalau mau, bisa dicek, mau. Kalau nggak mau, Ya udah. kita hemat waktu gitu ya. Kalau mau, silakan mau. Tergantung mau tidak maunya banyak, Ya. baru. Oke, silakan Pak Jarod. Ya. Tuh. Nah. Why? Nah, episode yang lalu kita belajar nafas cepat. Ya, Tarik, buang. Ah. Tarik, buang. Nah, ini sekarang kita perlu nafas lambat. Nanti ya di ujung ya Pak, di ujung ya. Ya, Oke, karena di nafas cepat itu untuk perbaikan metabolisme, naikkan saturasi, pH darahnya naik Ya. dengan sangat cepat. Ya, Oke. dalam hitungan 5 menit, 3 menit, langsung saturasi naik 100%. Agak pusing loh, itu agak pusing. Nah, bisa pusing, tapi ya. bisa pusing juga. Nah, untuk mengatasi pusing itu maka harus kombinasi nafas lambat. Oh, Nafas ya. lambat itu ya nafasnya lambat. Oke. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nanti kita praktek ya. Nafas lambat yang paling cepat itu 55. Itu udah termasuk nafas lambat. Maksudnya tarik 5 detik, buang 5 detik. Nanti bisa diperlambat lagi, tariknya 8 detik, buangnya 8 detik. Wah, nggak bisa lambat nih. Kalau 4 detik udah pentok. Dibantu pakai tangan. Langsung kita praktek ya Pak? Jadi kalau tangan kita pelan, nafasnya pelan. Masa ada efeknya? Iya, Bapak mana bisa. Tangan dicepet, nafasnya pelan. Nggak bisa. Bisa nggak coba? Coba kalian, hah? Gerak nggak kan? Nggak bisa. Oh iya Tangannya memang. begini. Connect loh ya. Iya, Bapak Ibu connect. boleh coba di rumah deh. Langsung nih, dipraktek nih. Coba tangannya begini. Tapi nafasnya Lalu pelan-pelan. nafasnya pelan, bisa nggak? Nggak bisa. Susah nggak sih? Susah. Coba kita lihat. Ya, Susah. tapi nggak bisa kalau- tuh. Bu Ismiati udah goyang kepala nih katanya. nggak Makanya bisa. kalau ada orang yang nggak bisa nafas lambat, Pak, kalau nafas pelan pentok. Hah? Coba nafasnya pelan, sambil tarik nafas, tangannya pelan-pelan. Coba ya. ini olah napas pelan. Pelan. Nanti Pelan. buangnya juga. Banyak orang kalau nggak pakai tangan dia, tarik 8 detik, buang 8 detik. Begitu tarik, bisa 8. Begitu buangnya, Langsung. nah, itu nafasnya orang punya utang. Gitu kan. Orang ketakutan, nafasnya nggak teratur. Ayo, siapa napasnya kayak begini? Tapi ternyata dengan tangannya dipelankan, nafasnya bisa pelan. Berarti kita punya apa namanya? Motion ya? Iya. Pengaruh ke emotion apa ke Makanya namanya? ada tai chi. Oh ya. Ada jigong. Ya. Itu gerakan seiring dengan nafas. Oke. Tiba-tiba kita bisa nafas pelan. Nah, nafas pelan itu penting karena akan juga memperlambat denyut jantung,
tubuh jadi rileks. Hubungannya apa? Tubuh kita pindah ke parasimpatetik. Langsung terasa nggak Pak? Beda dengan olah napas yang cepat. Kemarin kan kita langsung rasa ngantuk, ada pusing. Kalau yang pelan ada terasa nggak sih? Ini tidak pusing, tapi ngantuk iya. Oh ya? Karena tujuannya adalah ketika kita nafas lambat, apalagi diiringi lagu rohani, lagu instrumen gitu ya, kan tenang bawaannya. 3 kali langsung Tenang itu tubuh pindah ke parasimpatetik. Nah, waktu tubuh di parasimpatetik, itu namanya moodnya rest and digest. Penyerapan makanan luar biasa. Nah, karena penyerapan luar makan biasa, regenerasi sel nyambung ke situ. Jadi supaya bisa regenerasi sel, tubuh kita tuh harus dalam mode parasimpatetik. Dalam parasimpatetik ini terjadi penyerapan nutrisi dan perbaikan sel. Berarti paling bagus kapan ininya? Nafas lambat. Misalnya mau tidur. Mau tidur atau mau makan siang, habis makan siang biar tambah ngantuk sekalian, nafas lambat terus tidur sebentar 10 menit. Lalu nanti mau tidur, nafas lambat, ngantuk kan? Tidurnya pules, regenerasi sel. Jadi kalau kita tubuhnya tidak di parasimpatetik, tapi simpatetik, itu fokus, itu fight and flight. Maka makanan nggak keserap, penyerapannya rendah. Padahal untuk regenerasi sel, awet muda itu regenerasi selnya banyak. Muda itu kalau selnya banyak cepat diganti. Pergantian itu seiring dengan yang rusak. Tapi regenerasi sel melambat kalau kita tidak bisa tidur pulas. Tidak bisa tidur pulas karena parasimpatetiknya kurang. Dengan kata lain sebenarnya ya orang itu kalau stres itu nggak bisa tidur. Ya, mikir terus ya. Mau kurang saldo, kurang omset, kurang downline. Mikir terus sih. Kurang target. Akhirnya mikir terus gitu. Jadi gini, kerja aja. Cari downline aja. Jualan aja. Nggak usah terlalu pusing ya. Berapapun hasilnya bersyukur. Berapapun hasilnya bersyukur. Karena hasil itu yang ngatur Tuhan gitu kan. Jadi kita perlu kerja keras, perlu mikir. Tapi istilahnya gini, mikirnya ya udah kalau udah dipikir dikerjakan, tinggal berserah. Gitu. Lebih baik dipikir dikerjakan daripada pikir tidak dikerjakan. Iya. Lebih stres kan? Iya. Tapi jangan kerja tanpa mikir lah ya. Kita mau tes nggak Pak? Tes olah napas nggak? Ya. 8 detik gitu ya. 8 detik yuk sama-sama yuk coba yuk. Ya tarik 8 detik ya. Tarik ya. Gini, pertama tarik nggak pakai tangan punya. Oke. Susah kan? Ya. Hah? Saya 8 ya? kasih Bapak ya. Kasih Bapak ya. Oke, Tarik. kita sama praktek ya. 8, tarik masuk. Buang 8 detik. 8 detik. Ya. Oke, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tarik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu namanya tarik nafas 8-8. 15 menit, 10 menit cukup. Tadi kayaknya saya lihat ada orang yang belum 8 dia udah selesai, Pak. Waduh, Nafasnya pendek. kelibang nih udah nggak bisa tarikan lagi. Atau lepasnya Tersengal-sengal. Iya. Cepet. Jadi itu itu nafasnya. apakah dia kembali ke 88 lagi bagaimana? Jadi kalau belum bisa 88 bisa dengan 55. Oh, 55 juga 55 bisa. itu udah termasuk nafas lambat. Huh. Tapi tarik 5, buang 5. Jadi namanya nafas yang koheren. Huh. Nafas yang stabil. Tarik 5, buang 5 itu persis kayak nafasnya anak kecil. Jadi pemula mungkin 55 kali ya? Anak kecil itu kan belum punya utang, belum punya mertua, belum punya target, belum punya mau cari duit. Mertua pengaruh ke napas ya? Makanya begitu putus cinta, nafasnya makin gak teratur. Punya mertua, nafasnya makin gak teratur. Tagihan belum lunas, nafasnya makin gak teratur. Akhirnya kita sakit karena nafas kita gak teratur. Oke. Nah, nafas itu mempengaruhi simpatik dan parasimpatetik. Jadi kalau kita tarik nafas, itu cenderung ke simpatetik. Buang nafas menstimulasi parasimpatetik. Nah, harusnya yin-yang. Yin-yang. Imbang. Tarik dan buang itu imbang. Nah, Tuh ada yang masih 5. Memang mulai 5 kali ya. Ya, 5. Karena 8 juga tadi saya tarikinnya Berat. di 6 ya. Kayaknya Ya, berat. udah Mentok. agak mentok. Ya. Tapi dipaksa mah ada sih. Bisa. Jadi supaya nyaman, tarik 5, buang 5. Itu masuk ke YouTube, ketik audio 55. Itu banyak yang kasih upload ke YouTube kok. Oke. Jadi tinggal diputer aja, lalu sambil setir mobil atau di mobil. Jangan setir mobil kali, Pak. Pakai headset, tarik 5, buang 5, tiduran begitu. Yeah. Itu tubuh kita parasimpatetik. Nah, nyambung ke tema. Pentingnya tubuh dalam parasimpatetik itu membuat kita deep sleep. Kalau kita itu bisa tidur siang 10 menit aja, tapi itu deep sleep. Bayangin banyak orang tidur 8 jam. Tapi kalau pakai jam digital itu yang bisa ngukur, cuma 40 menit, 50 menit. Tidur 8 jam, deep sleep-nya cuma 40 menit.
Jadi kalau kita tidur siang 30 menit, tapi bisa deep sleep 20 menit, itu kayak tidur 4 jam. Oke. Segernya minta ampun gitu kan. Apalagi kita malam hari bisa deep sleep 2 jam. Itu sebenarnya udah... Wah, itu maka nanti regenerasi selnya nyambung ke tema. Kalau regenerasi selnya bagus, kita awet muda. Oke. Karena sebenarnya tubuh kita bisa 120 tahun kalau mengacu pada ilmu yang namanya telomer, mitokondria, DNA. Benar. Ya plus minus 120 dah. Oke. Tapi kalau misalnya kita jantungnya rusak duluan, karena kita banyak makan alkohol misalnya, atau paru-parunya rusak duluan karena paru ngerokok, maka walaupun tulangnya bagus, ototnya bagus, Pengaruh juga ya? ya mati juga. Mati juga, kan? Karena paru-parunya udah rusak di umur 70 gitu lah. Berarti sebenarnya semua saling berkaitan dong? Seluruh tubuh kita Saling butuh berkaitan. regenerasi sel. Oke. Tadi kan saya bilang dari dengan jantung, liver, ginjal, pankreas untuk regenerasi sel, Q10 penting. Oke. Untuk tulang, mineral penting, osteokalsin penting, kolagen penting. Nah, Iya. nanti begitu kita bicara seluruh organ, ya akhirnya memang kita butuh nutrisi yang super lengkap. Nah, itulah sebenarnya Fitsol ini lengkap gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan yang baru ya, protein dan omega 3-nya. Super lengkap? Super lengkap. Gitu. Tapi Q10 belum ada, makanya nanti kalau misalnya masuk ada Fitsol Q10. Oke. Karena di dalam 3 ini Q10 masih belum ada. Oke. Tapi kan kita KK sudah ada Q10. Q10. Ada Q10. Itu dan Q10-nya cukup bagus. Karena banyak orang minum Q10 yang lain, kan ada orang tak kasih saran, Ibu butuh Q10. Karena asam uratnya rendah, tapi ototnya suka pegel-pegel. Dan hasil tesnya kurang Q10. Wah, nggak berani Pak, jantung saya berdebar-debar. Coba yang ini, gitu ya, coba punya kita. Bener, dia minum Q10, jantungnya nggak duk-duk-duk gitu. Oke. Ya. Tadi Bapak bicara tentang semua kan udah saling berkaitan, Pak. Ya. Oke, saya belajar olah nafas, saya belajar meditasi, saya olahraga, semua saya makan yang baik-baik. Ya. Ya. Saya tidak minum suplemen, saya tidak minum nutrisi. Ya. Bisa nggak, Pak? Mendapatkan Regenerasi sel yang bagus. yes. Kan ada yang bilang, gua nggak usah deh, gua kan udah rajin olahraga. Udah olahraga, udah doa, berdoa banyak, berjemur, meditasi. Berjemur 2-3 jam setiap hari. Apakah saya masih butuh? Saya fine-fine aja. Nah, gini, Ada kan? regenerasi sel itu tentu butuh bahan baku sel. Nah, bicara bahan baku, maka ada makronutrien, ada mikronutrien. Bicara makronutrien yang esensial, ya protein sama lemak. Jadi karbohidrat itu makronutrien non esensial. Jadi tanpa karbohidrat orang orang bisa hidup ya. Protein penting, lemak penting. Lemak itu lemak bagus. Misalnya omega 3, VCO, olive oil. Omega 3-nya bisa yang ikan. Kalau alergi dengan ikan ada yang vegan. Itu minyak baik. Protein bisa protein hewani atau nabati. Oke. Kalau nabati ya kita ada, ya kan? Oke. Atau biji-bijian. Itu bahan bakunya untuk regenerasi sel. Nah, ini sudah. Gimana dengan vitamin dan mineral? Itu diperlukan. Maka dan mineral pun harus lengkap. Karena kalau kurang silikon, rambutnya rontok, kurang fluor, giginya suka ngilu-ngilu. Jadi untuk regenerasi sel gigi kita bicara gitu, butuh fluor. Makanya untuk seluruh tubuh ini kita butuh mineral lengkap. Nah, kalau sekarang kita nggak pakai suplemen, ya kalau memang bisa idealis ya, makan sayur dan buah dalam 1 minggu ada ungunya, ada birunya, ada hitamnya, gitu kan? Lengkap ya. Itu lengkap. Beda warna, beda mineral, beda warna, beda vitamin. Kira gampangnya begitu. Ya. Tapi siapa yang bisa hidup dalam jam itu ideal? Oh iya. Makanya butuh suplemen. Nah, kalau mau customize memang dites. Misalnya vitamin A dites. Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, dan K. 10 vitamin. Ya siapin aja 5 juta. Itu untuk ngetes satu vitamin kan kita 500.000. Atau HCA, QRMA, nanti bisa dibandingkan kok hasil lab sama ini nyambung gitu kan. Nah, apa yang kurang disuplementasi. Itu berarti butuh ilmu lebih untuk kita ngelihat kurangnya yang mana. Jadi sesuai menambal yang kurang. Yang kurang gitu. Jadi suplemennya bisa minimalis tuh. Ya. Atau kita minum semua vitamin, tapi yang memang jumlahnya imbang. Nah, itu kan namanya suplemen. Itu paling bagus kan? Paling gampang. Daripada pusing-pusing kan. Gua langsung yang lengkap sudah. Tapi gampang itu selalu ada biayanya. Ini ke Bandung nggak mau lewat tol tuh bisa, lewat jalan biasa nyampe juga 5 jam. Lewat tol lebih cepat. Nah, jadi misalnya nih suplemen ini jalan tol, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya Pak saya nggak punya duit Pak, ya udah nggak usah lewat tol, tapi jangan iri yang lewat tol.
Lewat aja puncak, pemandangan dilihatin, dinikmati. Nyampe juga ke Bandung. Jadi memang ada harga yang mesti diinvestasikan. Nah, suplemen pun macam-macam. Jalan tol pun kalau misalnya kita di Jepang ya atau di Taiwan bisa ketahuan tuh, tol atas, tol bawah harganya beda. Yang cepat apa yang pelan gitu kan. Nah, suplemen bisa nggak idealnya kalau orang itu seluruh organnya masih bagus, nggak butuh suplemen? Mungkin nggak? Nah, nggak, maksudnya kan idealnya, tapi kan ideal itu kan nggak bisa. Contohnya saya nih, saya diabetes. Dan orang diabetes itu nggak boleh kurang kromium, nggak boleh kurang Q10, nggak boleh kurang zinc, nggak boleh kurang vitamin C. Jadi saya pernah minum metformin itu sampai 2000 mg. Nah ternyata Q10 saya itu kurang. Ketika Q10 dan zinc saya tak cukupin, ini metformin bisa turun dosis dari 2000 ya ke 500 loh. Nah sekarang saya kurang vitamin C. Nah, saya udah minum jeruk lemon ini 1 hari 2 gelas. Masih kurang. Ternyata kalau kurang zinc mengganggu penyerapan vitamin C. Kurang zinc mengganggu penyerapan vitamin C. Berapapun banyak buah yang mengandung vitamin C itu nggak masuk. Mungkin ada anggota member KK baru sadar kenapa vitamin C-nya KK itu ada zinc-nya. Itu ilmiah loh, itu ada jurnalnya loh, Bapak. Jadi vitamin C KK itu ada zinc-nya, ada seleniumnya, ada C-nya, ada E-nya. Berarti artinya membantu penyerapan vitamin C. Satu dengan yang lainnya tergantung. Itu bukan produk, sebenarnya ini bukan produk kebetulan loh. Memang sudah Yang mengkonsep itu menurut saya ngerti gizi. Saya nggak tahu siapa, tapi itu ngerti gizi. Karena kalau kurang zinc, C-nya akan penyerapannya rendah. Nah sekarang saya cukupin zinc-nya. C saya masih kurang. Bisa vitamin C-nya laku banget. Terus saya makan buah. Tapi saya diabetes. Jadi kalau saya itu misalnya ngikutin nasihat beberapa dokter yang ekstrim banget ya, dalam arti nggak boleh suplemen gitu ya. Saya makan buah dong banyak-banyak. Gula saya naik, kan saya diabetes. Jadi kalau saya itu ideal, saya nggak butuh vitamin C. Ya makan buah aja vitamin C tinggi. Pepaya, daun kelor, ada vitamin C-nya juga daun kelor gitu ya. Lalu jeruk lemon, jeruk nipis. Tapi masalahnya jeruk nipis yang kecut pun ada gulanya. Jadi kalau saya itu nggak mau suplemen sama sekali, butuh vitamin C, gula saya naik. Jadi dalam kondisi yang ideal, kita nggak butuh suplemen. Tapi kenyataannya siapa kondisi ideal ya. Tapi kenyataannya siapa yang ideal gitu kan? Nah, makanya saya butuh vitamin C karena di situ ada zinc-nya juga, saya butuh zinc-nya. Saya butuh Q10 juga. Sebenarnya Q10 itu gini loh. Q10 itu apa sih? Q10 itu koenzim, tubuh kita produksi. Bahan bakunya apa? Ikan tuna, salmon, sarden. Itu bahan baku omega 3. Tubuh kita produksi. Kalau ideal. Kalau orang itu dites kurang Q10, pergi rumah sakit tes cukup Q10 apa enggak? Kebanyakan yang ngasih Q10 itu dokter jantung. Ya. 2, dokter kecantikan. Kenapa? Tema kita awet muda. Untuk awet muda butuh regenerasi sel. Q10 itu penting untuk regenerasi sel serat otot. Maka dokter kecantikan ngasih Q10 juga. Nah, bagi orang yang kurang Q10 gitu ya, atau udah tahu, beberapa orang nggak tahu, itu untuk regenerasi sel. Q10 bagus untuk regenerasi sel. Dan sebenarnya spesifik regenerasi sel serat otot. Itu banyak otot muka, maka mukanya jadi kenceng gitu. Minum Q10 mukanya glowing, kenceng gitu. Iyalah, serat otot. Nah, dalam kondisi ideal, tubuh kita produksi Q10. Tapi kadang ada faktor tertentu atau bahkan genetik kita berkurang. Mau nggak mau kita butuh suplemen. Jadi suplemen itu paling nggak bukan obat. Kalau obat jangan. Gitu kan? Obat jangan. Kalau suplemen kita untuk justru mengatasi kondisi tidak ideal. Gitu. Misal ya, kan pernah kita cerita, usia makin bertambah, organ kita semakin lemah. Terlepas kita jaga makan, pola makan, dan lain-lain. Boleh dikatakan gini nggak? Kalau tidak di backup dengan nutrisi, kemungkinan besar di usia 60 tahun, 70 tahun akan muncul penyakit. Kalau tidak di backup dengan nutrisi atau suplemen. Bisa nggak statement ini? Bener banget kalau bagi saya, bener banget. Kenapa? Tinggal segini. Jadi jangan umur makin tua, di backup dengan obat. Jangan umur makin tua, makin banyak obatnya. Jadi kita backupnya suplemen pun kita pilih, suplemen itu adalah misalnya berupa nutrisi. Jadi suplemen yang berupa nutrisi itu apa sih? Ya kita punya banyak suplemen. Ada yang nutrisi, ada yang bukan bagi saya. Nutrisi itu misalnya omega 3, itu kan nutrisi. Memang itu minyak itu makanan. Itu nutrisi. Lalu
Fitsol sama Romil itu benar-benar nutrisi. Omega 3 protein itu nutrisi. Nutrisi yang sudah dipilih, diekstrak sehingga menjadi nutrisi. Oke. Nah, kalau Q10 sebenarnya itu udah suplemen, bukan nutrisi, misalnya gitu ya. Jadi kalau bagi saya itu ada yang benar-benar itu nutrisi yang kita butuhkan. Yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, asam amino. Ya, itu kan sebenarnya kan nutrisi yang tubuh kita butuh. Cuma ini diambil, diproses tanpa pengawet, tanpa perasa, tanpa pewarna, tanpa pemanasan, lalu menjadi nutrisi yang mudah masuk sel. Nah, ini namanya nutrisi. Nah, kalau kita udah usia makin lanjut, malah butuh makin nutrisi yang makin gampang masuk sel. Lebih gampang masuk sel. Iya, benar. Kan misalnya gini, Pak, saya ginjalnya udah bermasalah. Betul. Ya pasti suplemen pun dibatasi, apalagi obat. Saya nggak boleh minum suplemen, karena suplemen itu susah diserap. Nanti sisa yang nggak keserap, bebani ginjal untuk dibuang. Nah, sedangkan misalnya Fitsol mineral, dia ionik mineral. Bahkan orang yang kena ginjal pun bermasalah ginjalnya, minum mineralnya Fitsol masih aman. Ya kalau mau lebih aman lagi, jangan 3 sendok, 2 sendok. Tapi saya EGFR pernah 70. Harusnya kan 90 ya. Yeah. Tapi dokter bilang begini, iya Pak Jarod udah 63 Pak, 70 udah normal lah gitu katanya. Ya tapi begitu saya minum Fitsol 2 bulan, 90 lagi loh. jadi dengan EGFR yang bahkan saya punya teman yang 60, 50 gitu ya, saya berani kasih Fitsol. Dan waktu dia tak kasih Fitsol, Pak, saya fungsi penurunan ginjal udah turun loh. Iya bener, fungsi ginjal turun, jangan makan siomay, otak-otak, empek-empek, bakso, sosis. Loh Pak, otak-otak ini adik saya kandung Pak, di Palembang bikin ikan murni Pak, nggak dicampur tepung apa-apa. Ikan kenapa ditepungkan? Itu proses. Jadi tepung, dibikin otak-otak. Makan ikan aja, ada kepalanya, ada ekornya. Kayak tadi siang kita makan gitu kan. Ya, kan? Itu namanya real food. Jadi kalau ada masalah ginjal, makannya real food. Ayam, ini loh paha ayam, jangan bakso ayam. Itu diproseskan. Nah, justru yang dipantang itu yang proses-proses food ini. Tetapi, nah sama juga dipantang suplemen yang tinggi mineral. Tapi suplemen yang mana dulu? Yang mineralnya susah diserap karena nanti jadi beban di ginjal, pengapuran di ginjal, pengapuran di tulang, pengapuran di pembuluh darah. Tapi ketika mineralnya atau nutrisinya mudah diserap, dia tidak membebani ginjal. Itulah kenapa misalnya ada orang yang sudah ada masalah di ginjal, maka tetap nutrisi, suplemen itu mulai dipilih. Tapi kalau masih muda misalnya gitu, ya nggak apa-apa, tubuhnya masih bagus. Kalau masih muda kan? Bahkan kalau masih muda itu tubuhnya bagus, orangnya bagus, malah saya sering, Pak, anak saya umur 10 tahun, saya kasih Fitsol, Bu. Ya Pak, penjual aja. Nggak usah. Loh, kalau saya penjual Fitsol, oh iya bagus-bagus. Tapi saya nggak memposisikan diri saya penjual Fitsol. Saya pengajar kesehatan. Bu, anak ibu masih muda, suruh makan sayur, makan buah gitu. Tapi kalau minum boleh kan? Ya boleh aja, tapi jangan memanjakan tubuh. Saya begitu. Jadi udah makan sayur, makan buah yang banyak-banyak. Kan dia nggak diabetes kan? Jadi dia udah masih muda diabetes, buah manisnya dikurangin gitu. Jadi kalau tubuh kita itu masih bagus, kan pencernaannya bagus, penyerapannya bagus. Udah umur 50, 60, 70, penyerapan aja udah susah. Makan sayur malah sembelit. Tapi gaya Bapak itu yang tidak perlu Anda langsung ngomong tidak perlu, juga tidak mengurangi Anda punya jumlah pakai. Ratusan juga per bulan. Ratusan loh Bapak Ibu, pakai ratusan bulan. Paling enggak bulan lalu, bulan ini saya nebus kan 11 Fitsol. Yang kalau 6 nebus 1, nebus 11. Ya itu berarti 26. Ngeri, oi. Jadi gini Pak, kalau saya dari penjelasan Pak Jarod tadi, berarti menjadi tua sudah pasti organ akan melemah. Itu memang alami. Pertanyaan kita adalah pada saat masa tua, kita mau di backup dengan obat-obatan atau di backup dengan nutrisi. Iya. Pilihannya nutrisi lah, obat jangan dah. Iya, dia kembali ke pilihan masing-masing. Karena yang membebani ginjal itu ya obat. Lebih begini, sebenarnya semua itu bisa membebani ginjal. Karena bagaimanapun juga darah itu akan mengalir lewat ginjal dan dia menyaring. Nah, kalau banyak yang harus disaring itu membebani ginjal. Oke. Makanya kalau kita makan makanan yang membebani ginjal itu kayak tadi proses food. Kan ginjal itu harus milih ya, mana yang diambil, mana yang dibuang. Protein yang nggak bagus dibuang, akhirnya kencingnya ada protein, namanya proteinuria misalnya gitu. Itu berarti makan yang kita makan itu proses food yang membebani ginjal. Nah kalau nutrisi, apalagi yang mudah diserap, itu ya dalam arti aman ya, karena itu nutrisi. Sama aja kayak kita makan. Ya. Obat membebani ginjal, apalagi obatnya obat painkiller, kata gitu ya, memang manjur. Tapi itu sebenarnya liver, bukannya ginjal ya, ginjal dan liver. Nah sekarang, supaya kita awet muda, maka kita butuh bahan bakunya tadi. Bahan bakunya harus lengkap.
terjadi kalau kita deep sleep. Nah, tapi ada faktor lain lagi ya. Di dalam metabolisme pembentukan sel ataupun bahkan juga penghancuran sel. Jadi sel yang baru harus dibentuk. Tapi supaya sehat itu sel yang error harus dihancurkan. Nah, sel yang error itu bisa minum, kista, kanker, tumor, pokoknya sel error. Siapa yang menghancurkan? Sel darah putih atau sistem imun atau natural killer cell atau T cell. Nah, dalam proses penghancuran itu ada salah satu yang disebut namanya apoptosis. Ya, kalau autophagy itu bagaimana sel baik, sel natural killer cell makan sel yang rusak. Tapi sebenarnya ada prosesnya namanya apoptosis. Nah, dalam proses penghancuran sel yang rusak ini, supaya yang rusak ini nggak mengganggu. Nah, itu butuh enzim. Jadi pembentukan sel butuh enzim, penghancurannya juga butuh enzim. Nah, enzim itu sebenarnya ada banyak sumbernya. Misalnya raw, makanan mentah, salad, lalaban, itu sumber enzim. Kalau tubuh kita bagus, ya ludah, seluruh tubuh kita sebenarnya pencernaan itu bikin enzim. Kalau di suplemen, di KK, maka raw meal itu kaya akan enzim. Ya. Lalu Fitsol, 32 macam enzim. Kalau saya kadang mengajarkan orang bikin klasik enzim, itu adalah enzim. Itu dibutuhkan. Dalam tubuh kita juga itu perlu enzim. Enzim itu adalah katalis. Jadi misalnya ini, mungkin kalau yang sekolah SMA dulu ingat ya, dalam metabolisme karbohidrat butuh enzim namanya amilase. Protein namanya protease. Kalau lemak lipase. Nah, itu enzim. Ada lagi yang penting lagi, hormon. Hormon itu misalnya kalau gula insulin. Kalau tulang osteokalsin, kalsitonin. Itu nama-nama hormon yang bahan bakunya protein. Ada hormon-hormon seksual yang bahan bakunya kolesterol. Nah, hormon ini pengaruhnya banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, atau yang apa kita pikirkan. Jadi ini sebenarnya kayak 3 kelompok hormon. Hormon yang dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Bapak makan gula, insulin naik. Bapak diet low karbo, high protein, lemak, glukagon naik. Ini sama-sama pankreas. Jadi apa yang kita makan mempengaruhi hormon yang tubuh kita produksi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita olahraga otot, osteokalsin naik. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, tapi ada hormon yang menarik adalah apa perasaan kita. Kita marah, kortisol. Marah, kortisol. Kita gembira, endorfin. Endorfin. Kita antusias, adrenalin. Kita rasa cinta kasih, melatonin, oksitosin. Rasa penerimaan, tenang, serotonin. Serotonin ketemu melatonin, regulator tidur, deep sleep. Jadi orang tidak bisa tidur karena kurang triptofan, itu biologis. Secara biologis kurang asam amino namanya triptofan. Makan ini. Tidur. Tapi ada orang gini, dites triptofannya cukup. Tapi susah tidur. Saldo kurang. Kurang hormon serotonin dan melatonin. Artinya kurang kasih sayang. Oke, menarik. Jadi, nah makanya kadang belajar manusia ini holistik itu banyak banget. Tapi sebenarnya pelan-pelan belajar aja lama-lama ketemu. Ternyata perasaan penting, nutrisi penting. Jadi nggak bisa begini juga. Saya udah olahraga, ibadah, damai sejahtera, sukacita. Bahan bakunya enggak. Ya apa yang mau dibikin? Jadi sel. Bahan bakunya lengkap. Tapi hormonnya nggak bermasalah. Hormon bermasalah karena perasaan bermasalah. Kalau ya, yang tadi olahraga, doa lah, semua udah bagus sih. Ya, hati tenang, sukacita. Kurang nutrisi, kurang itu mempengaruhi mood nggak sih, Pak? Bisa nggak sih? Gini, jadi yang pasti nutrisi itu bahan bakunya sel. Nutrisi itu bahan bakunya sel. Ya, baik sel itu untuk memanaskan dirinya, metabolisme, menghasilkan suhu 36,5 kalau kita sehat, atau bahan baku untuk sel berikutnya, namanya regenerasi sel. Nah sekarang, kalau saya pakai istilah ya, enzim itu kayak tukangnya. Hormon itu kayak mandornya, ya, regulatornya, yang ngatur nih. Ini lengkap nih. Karena damai sejahtera, serotonin, cinta kasih, melatonin, mandornya lengkap, tukangnya banyak. Semua itu nggak ada. Tapi bahan bakunya nggak ada. Mau ngapain kan? Kita bikin rumah kesehatan, rumah kesehatan butuh bahan baku, ada batu bata, ada semen, ada pasir, ada lantai, ada tulangnya, ada dindingnya, itu bahan bakunya. Lalu ada mandor, ada tukang, mandornya banyak, tukangnya banyak, bahan bakunya nggak ada. Ya mandor sama tukang duduk-duduk aja ngobrol. Itu ilustrasi ya. Makanya kita begini,
ya butuh bahan baku yang bagus, butuh tukang, butuh mandor, kira-kira gitu. Nah, Jadi kalau ada yang nanya, Pak butuh nutrisi nggak? Kita Butuh boleh lah. tanya, kalau bangun rumah, ada mandor, ada tukang, nggak ada bahan baku, bisa jadi nggak? Kira-kira itu ya? itu rumah impian namanya. Rumah imajinasi. Tampak nutrisi itu Ya, memang rumah imajinasi. gitu. Oke. Jadi Oh, menarik. Ya. Oke. Ya, mau baca pertanyaan? Atau Bapak boleh ada pertanyaan dulu lagi? Tunggu. Habisin dulu. Ya. Saya ada 2 pertanyaan baru kita buka nanti ya. Ya. Oke. Di sini yang hadir itu saya kira kadang-kadang Pak Ya. di lapangan, sambil minum nih. Ya. Ini Vitol ini. Pisau tuh Oke, si doping. si siapa? Doping bahan baku. Ipu udah siapin nih. Oke. Ini sekarang kita bikin Fitsol. Ada Sambil gelas minum. khusus. Hah? Iya. Gelas khusus Vitol. Sampai minum ya. Mantap. Ya. Yang di rumah juga silakan minum. Tadi pagi saya udah minum Nah. satu Apa? gelas deh tadi pagi ya pagi-pagi. Nah ini gelas kedua berarti saya ya. Yang di rumah bisa silakan. Ini jam pas banget jam minum Fitsol kan. Ah, Jam 2, jam 4 sampai jam 4 kan ini. Wah, akhirnya ada yang langsung bikin nih. Fitsol. ada banyak yang nanya juga Ya. Pak. Bu Is nggak minum Fitsol, Bu Ismiati. Pas dia muncul di layar depan nih. Ya, ada juga yang nanya Pak, saya diabetes boleh minum Vitol nggak? Lah saya ini diabetes. Ya. Jadi Diabetes boleh minum Fitsol nggak? Itu banyak pertanyaan terkait dengan gulanya. Dari pandangan Pak Jarod nih. ya, Bicara yang diabetes, Fitsol. Ya. Iya, Pak. saya Boleh minum ya? saya diabetes ya. HbA1c saya pernah 11,5. Nah, sekarang pun juga sebenarnya nggak rendah-rendah banget. Masih antara 6,5 sampai 7 ya. Nah, Fitsol ini yang pertama memang rasanya manis. Itu dari polisakarida ya kayak misalnya ada stevia, gampangnya gitulah ya. Jadi polisakarida yang indeks glikemiknya itu rendah. Jadi rasanya manis tapi sebenarnya karbohidratnya, gulanya rendah. Nah, tapi kenyataannya ya beberapa orang gulanya naik, betul. Waktu saya minum Fitsol dari 6,5 Pak, minum 3 bulan jadi 7. Oke. Oke, tapi prinsipnya itu begini. Karena Fitsol ini memperbaiki sel, organ-organ yang lain, jadi apa artinya gula HbA1c dari 6,5 jadi 7? Artinya kalau ada hemoglobin dalam tubuh saya, tadinya 6,5, berarti 6,5% hemoglobin saya itu 6,5-nya ngikat gula. Sehingga kemampuan bawa oksigennya jadi berkurang. Minum Fitsol naik jadi 7, Ya. berarti 7%. Ya. Tapi gara-gara minum Fitsol, ternyata itu bagus, ginjal saya membaik. EGFR saya jadi normal. Oke. Nah, karena tubuh ini ternyata gini, kita pinter sih, otak kita pinter, tapi tubuh kita kadang lebih pinter lagi. Jadi waktu kita minum nutrisi sel ini, tubuh itu punya prioritas. Saya betulin dulu ginjalnya nih, karena ginjal penting. Ya, gula darah 3 bulan naik setengah poin, nggak apa-apa lah gitu loh. Oke. Jadi dari 6 ke 7, bahkan 1%, dari 6 yang ke 7 gitu kan. 1%. Jadi masih ada, kalau misalnya 6 jadi 7, 93% hemoglobin yang bisa ngangkut oksigen. Oke. Jadi itu kayak tubuh kita yang ngatur. Hmm. Nah, bulan ke-4 ke-5 ternyata HB-nya turun lagi. Oh, yes. Nah, adik kandung saya juga begitu. Kan saya diabetes, ibu saya diabetes, adik saya juga gitu kan. Dari 6, sekian, sekarang 5,3. Oke. Istri saya dari 5,8, sekarang juga 4, malah. Oke. Jadi memang kadang ada fluktuatif sebentar gitu ya. Nggak- Itu jangan khawatir. nggak bisa disangkal. Oke. Jadi biasanya naik karena memang ada karbohidratnya. Hmm. Makanya kalau misalnya orang yang intermittent fasting, kalau bagi saya dalam jendela puasa itu nirwana boleh. Misalnya omega 3 boleh. Hmm. Tapi Fitsol tunggu pas buka puasa. Pas Karena buka puasa. memang ada kalorinya ya, ada karbonya walaupun karbo. sebenarnya rendah. Nah, kalau saya mikir lagi begini. Saya makan Fitsol, katakanlah ada karbohidratnya katakanlah 5 gram. Saya punya pilihan. Ini tetap saya minum sehari 2 kali. Tapi saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan yang lebih dari 20 gram. Lebih dari 40 gram, bahkan lebih 50 gram. Bijak itu namanya. Iya benar. Daripada Dikurangi. saya makan ubi ungu, makan singkong. Ubi ungu udah bagus sih. Singkong pun jangan dibikin tepung tapioka, singkong direbus. Tapi itu karbonya, makan 1 buah ubi, karbonya lebih daripada 5 gelas ini. Mendingan saya tetap minum Fitsol, ubinya enggak. Iya. Sama juga kayak orang ya. Ya. Nggak makan nasi putih, tapi keripiknya 2 bungkus. Ya nggak? Nggak usah 2 bungkus, keripik 1 aja 1 tuh. bungkus, roti dan lain-lain juga baik. Itu sebenarnya. Itu bukan cuma karbo, karena ada minyak gorengnya itu, yang kalorinya tinggi banget. Oh, iya. Nah, makanya begini.
bicara diabetes ya, saya pernah pasang alat ya, Anda bisa juga beli di online tuh ada alat yang bisa dipasang di perut atau di lengan. Jebret begitu ya. Harganya dulu 1,2 juta, sekarang 600.000 turun. Begitu dipasang, dia berlaku 15 hari. 15 hari lagi ganti alat yang baru. Tapi kita bisa lihat nanti dari aplikasi gula kita dari detik ke detik. Oh iya? Iya, Oh. selama 24 jam. Oke. Kalau orang yang overthinking jangan, jadi stres. Lihat Jadi gulanya stres naik, tuh. turun naik Dia gitu kan. stres, Nah, dia kayak lihat saham aja. jadi kita bisa tahu tuh, nanti begitu makan kerupuk, tung naik, minum Visol, bener naik. Nah. Tapi naiknya berapa, kita bisa ngelihat. Oh. Tapi di situ juga langsung selama 15 hari itu HbA1c kan 3 bulan. Tapi paling nggak untuk 14 hari itu berapa ke record. Kelihatan. Jadi di aplikasi bisa ketahuan. Nah, akhirnya kita mengambil pilihan. Oh, dengan begitu saya tahu deh. Saya pertahankan minum Visolnya, tapi saya buang keripiknya, kerupuknya, peyeknya, nasinya, rotinya, bakminya, tepung-tepungannya. Saya dapat nutrisi yang ada dalam Visol ini selain karbohidrat banyak sekali yang saya butuhkan, Iya. yang memperbaiki organ yang lain Ya. untuk regenerasi sel serat yang lain gitu. Betul. Jadi Oke. kalau saya masih membolehkan, tapi tentu ya sehari sekali mungkin diabetes oke lah ya. Kalau saya 2 kali begini ada tanggung jawabnya nih. Kalau saya minum Visol sampai 2 kali baru saya diabetes. Nah. Bener-bener nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan stop. Dalam hari ini lah. Enggak, hari ini seterusnya saya nggak makan dah. Oh. Karena seterusnya minum kadar 12. Oh, kalau 2 gelas kan? Iya, iya. Oke. Nggak, maksudnya kurangin karbo yang lain kan? Kalau diabetes, kalau saya bener-bener nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan emang nggak makan. Oke. Karbo saya dari Visol ini kira-kira gitu. Atau karbo saya kalau saya nggak minum Visol ya dari biji-bijian. Sunflower seed, pumpkin seed, chia seed, flax seed udah cukup. Oh, dari sono. Gitu. Ya, oke. Oke, gini. Tadi saya mau nanya apa? Lari Ya, ke nggak tahu. sono. Iya. Bapak yang mau nanya. Gini. Gimana cara Bapak menjelaskan Vitsol secara simple, mudah dimengerti pada orang yang baru kenal nih? Ya. Ataupun Vitsol itu apa sih? Nah, dari sisi Pak Jarod gimana menjelaskannya? Oke. Kan kadang-kadang ketemu orang, waduh, gua mau promosi Vitsol, gua mau mulai dari mana ya? Gitu loh. Oke. Nah. Ya. Yang pasti adalah jadi kalau hubungin sama tema ya, orang itu butuh sehat, regenerasi sel. Nah, Visol ini nutrisi sel. Apa bedanya Visol dengan suplemen-suplemen yang lain? Ini adalah ukurannya nanocluster, diekstrak dengan teknologi ekstrak, nggak ada pewarna, pengawet. Dan ini mudah sekali masuk ke dalam sel. Karena mudah masuk ke dalam sel, maka selnya dengan cepat menjadi sehat. Oh. Nah, kan nutrisi dan kandungannya ya kalau mau dikasih brosurnya atau kalengnya kan kelihatan ya. Isinya 100, lengkap Pak. nih gitu ya. Dengan 3 kaleng ini, yang ini lebih ke antioksidan, ini ke nutrisi vitamin, yang satunya mineral. Jadi ini lengkap. Nah, paling kan mereka kan biasanya kalau udah dijelasin, oh bagus lengkap, langsung nanya deh. Harga berapa? Harganya berapa gitu kan? Nah. Begitu dikasih satu paket 2,3, waduh Pak, ada yang murah nggak? Kalau saya orang nanya begitu pasti emang cari yang murah. Ya saya bilang ada. Misalnya SGF, vitamin C, Romil. Oke. Kalau dalam tubuh tinggalnya nggak banyak polusi segala macam, Romil untuk detox. Oke, SGF, vitamin C, omega 3. Kadang saya tawarin ini aja udah. Jadi jangan terus memaksa. Picol gitu. Iya, kalau memang ada level yang Iya. lain ya. Ya, karena- Premium. Ini yang pemula. Ya dulu dengan COVID, Visol belum ada, SGF sembuh juga gitu Iya, kan. Jadi iya. SGF, vitamin C, FGS, vitamin C, omega. Dah, 3 ini aja dah gitu. Itu udah cukup. Paling nanti kita ditambahkan ajarin olahraga, berjemur, makan sehat, jangan makan gorengan gitu ya. Tapi ada orang yang memang dikasih harga 2,3 gitu, bagi dia oke. Iya. Ya. Dan banyak ya. Ya gini, gini, mungkin masih oke dan tidak. Ya, mobil juga ada yang 100 juta, ada yang 500 juta. Oh. Memang beda barang gitu. Beda kan. barang. Nah, begitu dia mikir, kadang nanya lagi nih, 2,3 oke sih, tapi saya berapa bulan harus minum? Kan gitu kan? Oh, Kalau iya. kalau kita bilang setahun, dia langsung mikir deh, 20 juta deh. Tabungan habis nih. Langsung dikali. Gitu kan? Tapi kalau dia hidup sehat, hati, gembira, pokoknya pola hidupnya benar, 3 bulan, sebulan aja kadang udah banyak yang terasa. Tiroid di leher sebulan kempes. Nah, kita bilang misalnya plus minus 3 bulan. Nah, paling enggak nanti dia masuk anggaran nih kalau 3 bulan gitu kan. Bahkan kadang sebulan aja udah banyak yang ngalami perubahan nyata gitu kan. Sebulan 3 bulan dia juga nggak langsung beli 3 set dong. Dia beli 1 set. Perubahannya nyata, dia beli lagi. Nah, banyak orang kalau udah 3 bulan, saya kadang ngajarin gini juga.
bagi orang yang memang mampu. Ya, lanjut. Bagi dia nggak ada masalah. Kalau yang mampu lanjut aja. Yang kurang mampu, yang dalam arti itu berat, saya ajarkan mereka ngambil suplemen kombinasi yang memang lebih murah. Oke. Jadi custom ya, customize setelah 3 bulan ya lanjutin ya SGF, vitamin C, omega atau dengan beberapa yang lain tergantung. Ada masalah jantung Q10. Plus, nah supaya nggak mahal-mahal suplemennya, pantangannya ini yang saya tekankan. Apa itu, Pak? Ya tergantung masalahnya di darah kental gitu kan. Ya gorengan, udang, cumi, kepiting. Oh, oke. Darahnya kental gitu kan. Ya, darahnya encer ya. Kepiting bolehlah setahun sekali. Tadi siang makan. Setahun sekali Pak saya makan kepiting gitu. Wah, hari ini setahun sekali. Baru buka puasa. Dia lu dia makan 2 tahun nggak makan. Pak Edi yang ngajak. Kayaknya 2 tahun nggak makan kepiting gitu ya. Berarti tahun ke depan nggak nih gitu. Nah, jadi kalau orang mau mengurangin dosis suplemennya, ya dia makan sehatnya harus dijaga. Dan sebenarnya juga dihitung-hitung ya, makan sehat juga nggak murah loh. Makan sehat juga nggak murah loh. Iya. Sekarang catering yang sehat itu nggak murah loh. Kalau misalnya Anda di Australia gitu ya, atau di beberapa negara tertentu, sayur lebih mahal daripada daging. Begitu suruh makan sayur ini mah mahal, lebih murah. Saya hitung-hitung ya lebih murah beli Fitsol. Oke, Anda belum. Oke, mau butuh vitamin C. Jeruk lemon sehari 1. Ya 10.000 dapat berapa butir? Lalu persentage yang diterima? Nah, gitu kan. Jadi kadang-kadang juga makan sehat belum tentu murah. Ya. Gitu. Jadi itu bisa dipertimbangkan dari segi anggaran. Tapi kalau 3 bulan dia perbaikannya terasa, akhirnya kan kembali gini. Kalau orang tuh mau jangka panjang, ya kan? Sebulan katakanlah Fitsol itu 2,3 juta. Tentu juga orang yang penghasilannya memang mencapai ada anggaran untuk segitu, pasti dia akan lanjut. Dia akan lanjut ya. Nah kalau yang tidak mampu, ya saya akan ajarin. Setelah 3 bulan dia adjust kebutuhan kamu tuh ini, pola hidupnya ini gitu. Iya. Oke. Tentu saja mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom hari ini, kadang-kadang ada kendala. Bukan, biasanya akan menghadapi kendala adalah tentang healing krisis. Ya. Pak Jarod ketika konsumen prospek yang sudah beli Fitsol, yang baru mau minum Fitsol, apakah Pak Jarod menginformasikan tentang healing krisis atau didiamin aja ketika ada healing krisis Anda belum jelasin? Kedua, ketika healing krisis terjadi, gimana cara Anda meresponnya? Ya, jadi di depan harus ngomong dulu apa gimana? Biasanya saya tuh kan pergi itu sama istri. Jadi bagian saya ngetes kesehatan ya, dengan QRMA, lalu dari tes itu muncul kebutuhan. Oh ini. Dari 10 orang tes, kadang cuma 3-4 orang yang kita sarankan Fitsol. Jadi saya tuh nggak semuanya orang tawarin Fitsol, Pak, jujur Pak. Itu aja sebulan 60. Kalau semua tawarin bisa pecah ini 100 ya, karena emang saya ya kan kayak produknya banyak. Ada yang butuh cuma SGF aja, vitamin C aja, atau lebih butuh omega 3, butuh Q10. Jadi dari tes itu butuh ini. Nah, begitu yang butuh Fitsol, saya tes kesehatan dari situ apa butuhnya. Jadi membeli suplemen berdasarkan apa yang dibutuhkan. Kan gitu kan. Nah, ada orang yang nggak percaya QRMA, Pak. 1 menit mana akurat. Itu banyak ibu-ibu percaya. Tapi Bapak nggak percaya. Karena lebih pakai logika. Nah, akhirnya kita bilang sama ibunya, kayak kita bikin tes, ambil darahnya. Nah, baru bapaknya pada datang tuh. Nah, saya pun bisa menjelaskan hasil tes lab darah itu ya, dalam 4 sesi, bahkan saya udah buat rekamannya di YouTube, tinggal dikasih gitu kan. Jadi, dari hasil tes itu intinya adalah kebutuhannya apa. Jadi kita menawarkan produk, selain Fitsol juga kan kita punya lengkap sekali. Jadi kita menawarkan memang yang dia butuhkan. Nah, begitu ada 10 orang, 4 orang butuh Fitsol, itu istri saya akan menjelasin. Termasuk dia cerita, nih kalau saya minum Bu ya, ini muka saya, ini gatal-gatal semuanya. Kalau Pak Jarod mukanya merah, adik saya kayak kepiting rebus. Jadi kita cerita. Nah, cerita aja, kadang namanya emak-emak. Sekarang diceritain, malamnya lupa. Besok pagi minum, muncul gejala bingung. Jadi udah diceritain aja, mereka waktu diceritain itu kan belum ngalami, nggak ngeh. Bahkan dia merasa belum diceritain, itu ada loh. Ada ya? Tapi paling tidak kita udah ceritain, kalau dia mikir oh ya kayaknya ada gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi kita tetap ceritain. Jadi nah begitu dia ngalamin gejala, nah untung sih kan dari awal Fitsol masuk Indonesia ya, kan ada beberapa seminar. Nah, saya itu ada rekamannya semuanya.
Terus terang saya ini orangnya yang malas jelasin. Jadi kalau ada muncul gejala gitu, Pak saya ngalamin begini-begini, saya jawab aja. Kan memang dijelaskan begitu. Nih simak video ini gitu. Tak suruh nyimak aja. Jadi kadang saya tuh gak ada waktu buat jelasin gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang bukan gak ada waktu ya, yang nggak bisa jelasin begitu aja. Kirim video gitu loh. Iya kan rekamannya visual kan ada healing crisis begitu kan. Jadi dia simak begitu. Oh kayaknya ada paling nanti dia tuh nanya lebih detail. Oh berarti saya begini ya, misalnya gitu loh. Jadi misalnya dia ada healing crisis kan. Ada orang kan misalnya tenggorokan cokot-cokot. Nah, memang kebanyakan orang yang punya masalah tiroid. Saya kurang tidur. Wah, saya sendiri kalau kurang tidur minum telinga merah muka panas. Tapi saya udah minum sekarang mau 2 gelas, bahkan CE-nya itu kadang tak kasih sampai 5 sendok dah. Udah rindu dengan healing krisisnya malah gitu ya. Kita ketagihan. Nggak rasa apa-apa. Tapi kalau saya jadwal terlalu padat, terlalu kurang tidur, terasa. Iya, gitu ya. Jadi ternyata orang beda-beda. Nah, kalau istri saya gatel-gatel, nanti hilang. Kadang 2 bulan, 3 bulan, kadang masih bisa muncul kembali. Muncul lagi ya. Nah, kalau itulah kenapa penjual harus pemakai baru jual. Supaya dia bisa bercerita juga, diri saya begini. Karena orang kalau misalnya dia mengalami gejala, lalu orang lain nggak ada yang ngalamin, dia ketakutan. Iya, jadi 3P dong, pakai percaya, promosi. Lalu kita perlu ada kok kan di YouTube-nya mau channel saya, channelnya Keke kan juga ada seminar-seminar penjelasan tentang Fitsol di mana healing crisis dijelaskan. Itu kalau orang memang mau belajar kan lengkap. Nah, baru jawaban singkat-singkatnya. Nah, paling kalau mau untuk menenangkan, oke, hari ini CE-nya 1 sendok aja. Jadi dari 3 sendok, karena yang bikin gejala itu sebenarnya CE terutama. CN nggak ada masalah. Maka CE-nya 1 sendok. Nanti kita kasih tahu kalau udah enakan, minggu depan tambah 2 sendok. Gejala nggak muncul, balik lagi ke 3. Jadi dosis normalnya itu 3 sendok CE. Tapi karena muncul gejala, healing krisisnya berlebihan, karena tingkat. Jadi istri saya bintik-bintik merah. Adiknya dia, adik ipar saya, itu kayak kepiting rebus. Sampai seluruh tubuh. Nah, jadi kalau yang begitu kan perlu dosisnya kurangin. Ya, daripada dipaksain gitu loh. Betul. Ya dikurangin. Jadi begitu dikurangin, naik lagi, saya balik ke 3. Nggak kuat 3, ya udah 2 aja cukup. Cukup manjur juga kok dengan 2 kan gitu kan. Dosisnya setiap orang memang bisa beda-beda. Nah, satu lagi adalah bukan CE sebenarnya, CM. Karena CM itu ada zinc dan juga ada vitamin C. Beberapa orang yang memang ada MAH dan GERD-nya itu perutnya itu sensitif banget. Nah, itu kita modifikasi sesudah makan. Sesudah makan harusnya kan jam 3 atau jam 8 malam. Ya, perut kosong gitu kan. Perut kosong dong, perutnya nggak enak. Sesudah makan aja. Sesudah makan aja, ya, betul. Itu bisa. Jadi kita bisa meresponi. Kalau saya jawab ada waktu, kadang saya jawab singkat WA-nya, tapi selalu saya lampirkan itu tolong dipelajari videonya. Supaya dapat gambaran secara keseluruhan. Karena begitu dia paham itu, oh ternyata juga semua orang mengalami. Dengar kan? Nah dia lanjutkan. Karena banyak orang akhirnya nggak mau minum. Iya, karena tidak mendapatkan edukasi yang benar ya. Jadi solusinya mungkin jelasin, kalau nggak ada waktu kirim video, kalau memang ada waktu untuk jelasin sedikit, tapi disertai dengan link video untuk dia lebih belajar lebih lanjut. Betul. Ya. Oke, sip. Wih, nggak terasa Pak. Jam Pak. Oke, kita sekarang coba kita baca pertanyaan dari mana? Dari atas ya? Ini yang paling atas ya? Ya. Orang tua saya makannya sederhana. Tiap hari ikan, lauk, buah pepaya. 85 loh, hebat loh. Umurnya 85, sehat sampai hari ini tanpa suplemen, tambahan vitamin. Di lain kasus ada orang yang suplemennya lengkap tiap hari, tapi ada gangguan kesehatan. Kira-kira faktor apa? Ya. Orang zaman dulu, ya ini 85 ya, tadi saya bilang juga saya ada yang 79 tahun. Orang zaman dulu itu olahraganya cukup, jalan kaki. Terus nggak banyak pikiran, nggak banyak kebutuhan. Karena faktor pikiran itu penting banget ya. Maka orang itu begitu stres aja. Ya, stres itu macam-macam ya. Banyak kerjaan, kena deadline, salah jenis pekerjaan. Dia orang sanguin, tipe ceria, harusnya marketing, dia keuangan, stres. Jadi itu namanya salah pekerjaan. Ya. Ketika orang stres kenapa lagi? Karena relasi. Ya, relasi itu ada masalah dalam keluarga. Jadi misalnya itu namanya stres sistemik. Kita dalam sebuah sistem yang bikin stres. Kalau kita stres tapi sebenarnya bukan sistemik. Stres karena bos di kantor.
Pindah kantor aja, pindah kerjaan. Hmm. Ada juga loh yang stres karena ustadznya atau pendetanya. Pindah gereja aja. Selesai. Kalau stres karena suami istri, pindah kemana? Itu nggak bisa. Itu udah sistemik kan? Sistemik. Nah, hal-hal seperti itu, orang zaman dulu tuh nggak banyak. Karena orang zaman dulu tuh gini, misalnya gini, nikah, ya dijodohin pun nggak cerai juga. Sekarang cari pacar sendiri aja cerai. Iya. Ada Betul. kayak ketahanan mental yang kurang. Malah orang dulu lebih tabah, Lebih kuat ya. lebih kuat. Lalu ada masalah, ya tidur aja. Sekarang orang kurang tidur. Ini yang membuat penyerapannya rendah. Membuat orang mudah sakit karena faktor namanya psikofisiologis. Jadi orang itu bisa sakit lebih utama karena pikiran. Iya, scroll Ya. malam-malam tidur scroll sampai jam 2 nggak tidur ya. Tadi Itu kan, merusak juga loh sebenarnya. makanya orang zaman dulu kan jam 10 udah tidur, jam 9 nggak tidur. Iya. Nah, orang yang kurang tidur zaman sekarang suplemennya macam-macam tapi faktor lainnya yang bermasalah. Faktor lainnya yang bermasalah. Iya. Itu. Oke. Oke. Tapi alangkah bagusnya itu bapaknya yang 85 itu sekarang di backup dengan Lebih dengan sehat lagi. nutrisi. Mana tahu dan kita doain bisa lewat dari 100 kan lebih better kan? Atau paling enggak ya akhir hidupnya itu sampai dipanggil Tuhan dalam kondisi sehat. Nah, sementara kita yang muda-muda, makanya belajar dari yang tua tadi. Selain suplemen yang bagus, maka jangan lupa nggak boleh overthinking, belajar tidur tepat waktu. Yes. Kita harus berpikir, tapi hasil apapun bersyukur. Jadi kayak, kalau saya kan ngajari olah nafas, olah hati, olah pikir, olah menu, olah rasa. Jadi rasa harus diatur, pikiran diatur, tidur diatur. Lama-lama ini jadi habit, jadi pola hidup. Waktu kita belajar pusing, banyak banget yang harus dipelajarin. Iya. Kita setir mobil pertama kali susah loh, tegang loh. Karena mikir ngerem, mikir kopling. Fokus total nih. Iya. Lama-lama kita sambil ngobrol, nggak mikir lagi, nyambil nyetir. Tahu-taunya udah nyampai kan? Nah, sama juga pola hidup. Pola hidup sehat itu awalnya kita kayak, kok yang dipelajari banyak banget, pantangannya banyak banget, yang dipikir banyak banget. Lama-lama jadi pola hidup. Udah kita jadi habit ya. Udah habit, kita udah nggak mikir lagi. Jadi sebenarnya kita bicara sakit itu belum tentu harus tunggu tua. Ya kan? Ya, muda yang sakit banyak. ya kan? Betul. Kemudian tua itu belum tentu harus sakit. Iya. Kalau dijaga dengan baik. Benar ya? Sehat, betul. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang pikir, Makanya sehat awet muda, jangan sehat awet muda, jangan awet umur tapi nggak sehat. nah, karena banyak sekarang muda-muda bilang, nggak apa-apa, gua masih muda. Iya. Ya, sakit belum tentu harus tunggu tua. Iya, betul. Betul ya? Iya. Lalu yang tua bilang, wah kenapa udah tua sakit wajar. Oh, jangan. Tua belum tentu sakit. Sehat juga banyak. Ya, Iya. kalau dijaga. Oke. Oke, next kita naiknya berapa? Oh, tadi ini yang lanjutannya. Oh, soal gula tadi naiknya Ini berapa? tentang gula, oke. Oke. Yang pengalamannya Pak. Karena orang kadang lihat gulanya naik, udah nggak berani minum. Ya, biasanya 1 bulan pun langsung naik ya. Itu sampai 3 bulan kadang ya. Jadi bulan pertama, kedua, ketiganya akan cenderung naik. Tapi bulan ketiga, keempat itu udah akan turun. Gitu. Bahkan ada orang yang bulan kedua udah turun, tergantung tipe diabetesnya dan seberapa parah diabetesnya. Saya cukup parah karena saya pernah 11,5 HbA1c. Oke. Kalau adik saya, istri saya itu cuma prediabetes, naik cuma 1 bulan. Bulan kedua udah turun. Oke. Saya bulan ketiga tuh. Jadi kayak kalau bicara saham itu lagi koreksi. Ya. Hah? Nah, cuma saya karena memang pernah gula HbA1c 11 tahun 2009, naik turun itu udah biasa. Jadi kayak nggak stres ketika dari 6 ke 7. Dulu aja pernah 11. Nah, Itu mindset ada orang dari 5,8 ke 6,3 aja. Pacaran saya 6,3. Saya 6,5. Jadi Pak Jawa, saja 11 dulu tenang-tenang. Nah, Iya. tapi Nah, pertanyaan, waktu naik, Bapak feel-nya gimana? kan gini, Secara memang fisik gula oke kan? gula saya kan naik, tapi kan ginjal saya membaik, liver saya Oh, membaik. Jadi iya. secara kenyataan fine Oh, gitu loh. Oke. Lalu diakali dengan taunya kalau kan gini ya, makan yang sama responnya berbeda. Jadi ada orang yang gini, kalau Anda naiknya gini, saya dari 6 nih jadi 8 gitu ya. Bener nggak karena fitsolnya atau ada makan yang lain? Oh, makan lain nggak berubah kok. Gitu. Jangan misalnya makan fitol, gula saya naik, ya tambah tape gitu. Sama juga kan? Ya. Efeknya kan di sono. Berarti bukan karena fitsolnya nih, karena yang lain-lain. Nah, kalau yang lain-lain enggak, kalau perlu bahkan gini, stop aja seminggu pistolnya. Lalu dikontrol tiap hari dites berapa gitu kan. Jadi kita pengen tahu tuh mana yang menaikkan. Jangan langsung panik duluan, Ya, stop duluan, nah, sayang ya. Kalau misalnya memang karena pistolnya tuh naik, seberapa banyak naiknya. Oke. Lalu kita bisa ambil keputusan kayak saya tadi, misalnya nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, stop. Bahkan buah nih, saya hanya makan apoket, jambu air, jambu kristal, salah.
Mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, enggak. Apel saya hanya apel hijau. Nah, begitu yang manis-manis saya kurangin, Vitsolnya saya minum, ternyata naiknya nggak banyak-banyak banget. Katakanlah dari 6,1 ke 6,3. Oke lah. Naikkan gula dikit, tapi saya butuh kebaikan dari organ yang lain. Organ yang lain. Kecuali gini, semua organ yang lain bagus. Tapi bagus tuh dirasakan tadi periksa gitu kan. Periksa dong EGFR-nya berapa, ini SGPT berapa. Iya. Nah, dari situ kan dibandingkan 3 bulan nih. Oh, setelah minum Vitsol ternyata EGFR-nya dari 70 jadi 90. SGPT-nya jadi normal. Kalau ini bagus, oke, gulanya naik dikit. Kalau gitu gulanya saya turunkan, bukan menghentikan Vitsol. Saya kurangi karbohidratnya. Oke, gitu. mantap. Oke. Vitsol bisa membantu luka atau bisa mengeringkan luka. Sebenarnya kalau luka, ya jadi gini. Mungkin dia lukanya luka itu kali. Kalau luka tuh BMC aja. Nah, selesai. Luka kasih BMC atau Nutrijel ya. Tapi juga gini, ada luka yang susah sembuh karena kalau hasil di tesnya itu kurang zinc. Nah, dalam Vitsol CM ada zinc-nya, vitamin C kita juga ada zinc-nya. Jadi kalau luka susah sembuh itu bisa kurang zinc atau gulanya tinggi. Oke. Pak, ada konsumen gulanya tinggi sudah punya luka yang melebar, bisa nggak Vitsol untuk Pak komen kalau tinggi punya luka yang melebar. Oke. Jadi sebenarnya ketika gulanya tinggi, maka prioritas menangani gula. Menangani gula kan misalnya bisa kombinasi Milkrom, Q10, jangan lupa vitamin C dan zinc. Jadi kalau misalnya cocok dengan Milkrom, terusin Milkrom. Terus terang saya nggak cocok Pak sama Milkrom. Jadi saya ada laktos intoleran. Saya pernah tes DNA, saya ada laktos intoleran. Nah, Milkrom itu selain chromium ada lactoferrinnya. Saya nggak cocok dengan lactoferrin. Makanya kalau saya minum Milkrom, perut saya melilit. Perut saya nggak enak. Dan gula saya nggak turun-turun. Gitu. Tapi ada orang, ada ipar saya cocok. Jadi tetap semuanya itu ada tergantung tubuh ya. Nah, saya nggak cocok dengan Milkrom. Tapi ketika saya cukupi vitamin C, zinc, Q10, justru saya bisa menurunkan dari 2000 metformin hanya tinggal 500. Itu pun saya nggak tiap hari minum. Jadi hanya untuk kalau ya tadi, karena kita diet itu kadang-kadang nabrak-nabrak dikit gitu ya. Atau saya tahu nih, saya kurang tidur, gula juga bisa naik. Nah, itu metformin saya bisa turunkan ke 500. Nah, jadi tadi pertanyaannya kalau lukanya susah sembuh, yang ditangani diabetesnya dulu. Diabetesnya dulu ya. Tapi kita ada testimoni lukanya ditaburi Milkrom. Bukan. Dia minum Vitsol campur dengan tambah Milkrom, itu lukanya sembuhnya cepat banget. Jadi dikombinasi antara Vitsol dan Milkrom. Ada testimoni aku ingat banget. Mungkin bisa lihat testimoni. Ya tentu saja setiap orang metabolisme tubuhnya beda-beda. Ya mungkin di orang itu lebih cepat, di tempat kita mungkin butuh waktu. Bagaimana cara menangani kalau terjadi healing crisis? Ya sudah ya tadi Pak. Jadi memang healing crisis itu pasti terjadi, paling dalam waktu 2-3 minggu dia akan hilang sendiri. Tapi jangan lupa, tergantung. Kalau orang itu masalah kesehatannya banyak banget, jadi pertama nih gatal-gatal nih, 2 minggu gatalnya hilang nih. Bulan kedua mencret-mencret, begitu karena detox. Jadi ada orang yang minum Vitsol, karena gini, dulu sebelum ada Vitsol, kalau orang ada saya tes ya, ada racun dalam tubuhnya banyak. Merkuri, timbal, arsenik, segala macam. Suruh minum Romil. Begitu minum Vitsol, saya bilang vitamin C nggak usah, SGF nggak usah, Romil nggak usah. Jadi akhirnya dihitung-hitung, loh kalau gitu biayanya sama. Nah, tapi menariknya adalah karena orang itu ada liver, ada tiroid, maka bener teorinya kempes. Gitu kan? Nah, Vitsol 1 bulan. Bulan kedua dia mencret-mencret. Ada orang minum Vitsol, minggu pertama mencret-mencret. Dia bukan mencret sih. Mencret itu gini, mencret dengan mules itu diare, itu bakteri E. coli. Tapi BAB 2-3 kali tanpa mules itulah detox. Jadi ada orang jadi ada orang yang minum Vitsol, detoxnya terjadi minggu pertama, ada orang yang bulan kedua. Nah, itu sekali lagi justru menunjukkan betapa hebatnya tubuh kita. Dengan dikasih nutrisi yang bagus, tubuh ngatur, ini dipakai buat apa dulu? Tubuh ngatur mana yang butuhan dulu ya. Yang ini dibetulin livernya dulu. Ini liver nggak ada masalah, saya ginjal saya malah dibetulin dulu. Baru diabetesnya kembali normal. Saya HbA1c terus nggak turun sih ya. Kalau adik saya turun, saya nggak turun, tapi paling nggak kembali turun normal seperti sebelum minum Vitsol. Tapi organ ada perbaikan. Jadi kalau ada healing crisis, ya itu hanya berlangsung 2 minggu, 3 minggu untuk hal tersebut sekali lagi. Kadang pindah ke yang lain, kadang nggak. Kalau saya berusaha, saya hanya mengalami muka panas, telinga merah, itu aja. Malahan ada yang kemarin justru kita minum lalu ada reaksi itu, artinya produk ini
bekerja. Jadi Daripada sebenarnya nggak terasa apa-apa. kan kayak kalau kita tuh misalnya minum wasabi. Itu kan memang juga mudah diserap ya. Itu di mukosa udah keserap, minum wasabi, sering. Lalu ada lagi apa? Kalau Anda misalnya sering suplemen dari luar negeri ya, itu ada omega 3 yang diperkaya dengan niacin. Itu sebenarnya ada niacin, biotin itu B3 B6 juga. Nah, itu juga muka gitu. Nah, sebenarnya ada teknologi dengan membuat supaya itu tidak terjadi. Nah, tapi sebenarnya tadi ngapain ditambah-tambah lagi untuk menekan hal itu kalau itu menjadi depresan. Ya biarin aja wong itu munculnya itu karena dapat nutrisi. Gitu loh. Bukan karena kita minum alkohol terus mukanya merah. Itu beda ya. Ini vitamin B ini vitamin yang bikin muka merah ini karena oksigenasi gitu ya. Ya nggak apa-apa, malah kalau saya itu malah kadang kayak mencari kan? Ini apa kurang CE-nya. Gitu. Ini ada orang yang kencingnya berbusa. Ada cek lab bukan karena tinggi gula kolesterol sama. Kenapa ya? Apa ginjal masalah? Apakah kencing berbusa itu karena ada proteinnya. Jadi apakah ginjalnya bermasalah? Oke, dua kemungkinan. Saya mulai dengan bukan ginjal bermasalah, tapi ginjalnya pinter. Ya, kencingnya ada proteinnya, ginjalnya pinter. Kenapa? Ginjal itu menyaring. Ini ada protein rusak, dibuang. Jadi kenapa dalam kencing ada proteinnya? Jangan-jangan makan protein rusak, yaitu processed food, sosis, nugget, rendang, bakso, otak, pempek, siomay. Oke, makan real food, ayam, ini paha ayam gitu ya. Saya udah makan paha ayam Pak, tapi ayamnya ternyata mati 10 kali gitu ya. Gini loh, ayam itu masa pagi dimakan, nggak habis, kasih anjing, kasih kucing. Jangan ayam masuk kulkas, keluar lagi, masuk kulkas, keluar lagi, dipanasi berkali-kali. Itu kayak bakso juga, kayak nugget juga, kayak sosis juga gitu ya. Jadi proteinnya rusak. Kalau dibuang kan sayang Pak. Kalau bagi saya dipanasi berkali-kali sayang. Sayang tubuh kita. Karena kita makan pun ginjal akan membuang menjadi di dalam kencing. Kencing ada protein jadi berbusa. Jadi kemungkinan kencing berbusa adalah ginjalnya pinter. Dia bisa membedakan mana yang bagus diambil, yang nggak bagus dibuang. Maka coba dulu berhenti makan processed food. Nah begitu berhenti makan processed food, kencingnya bening, tidak berbusa, bahkan nggak berbau. Keren dah. Gitu ya. Karena ginjal itu hebat loh. Anda makan pete, kenapa kencingnya bau? Ya karena dibuangin. Ginjal itu buangin yang tidak butuh. Gitu kan. Nah sekarang, kalau udah makan protein sehat masih tetap berbusa, cek kreatinin, albumin. Itu baru nanti ginjal pinter atau ginjal bocor kan gitu kan. Bocor pun sebenarnya begitu albuminnya tinggi, dikurangin makan itu, dia nggak keluar lagi. Emang kita kurangin makan proteinnya. Gitu kan. Nah, begitu kita mengurangi beban ginjal membuang protein rusak yang terindikasi dari kencing berbusa, bahkan bisa regenerasi sel ginjal. Selnya membaik gitu ya. Maka istirahatkan ginjal dengan tidak membebani dengan makan protein yang rusak. Nah, protein rusak lagi juga misalnya gini, orang yang sudah ginjalnya bermasalah, dokter pun pasti akan melarang minum whey powder. Nah, whey powder ini adalah susu bubuk yang kebanyakan dari binatang. Tapi whey powder dari vegan itu masih boleh. Jadi kalau dari binatang nggak boleh, susu nggak boleh. Susu dari susu sapi nggak boleh, bahkan dari whey powder yang banyak dibikin dari maggot ya sebenarnya. Kalau tahu maggot itu sebenarnya belatung. Jadi belatung yang diproduksi khusus untuk dibikin protein itu whey powder. Nah ini yang juga membebani ginjal. Banyak orang yang nge-gym untuk bangun otot, dia makan whey powder. Nah, whey powder ini kalau kelebihan bebani ginjal. Nah, ginjal dikasih kesempatan untuk regenerasi sel dengan mengurangi proteinnya, fitsol, EGFR-nya kembali ke 70, ginjalnya membaik. Jadi ginjal bisa, nah tapi, sekali lagi untuk regenerasi sel khusus ginjal ya, jantung, ginjal, liver, pankreas, ini Q10 penting. Kalau mau yakin ya ke rumah sakit atau ke Prodia, ke ABC, tes kurang Q10 apa tidak. Jadi kalau mau betulin ginjal, liver, pankreas, jantung, itu Q10 penting. Jadi untuk regenerasi sel itu butuh materi untuk bangun sel tersebut. Nah setiap sel itu sel tulang sama sel jantung, sel ginjal, materinya beda kan gitu kan. Makanya minum Fitsol 140 lengkap semua. Lengkap semua. Yang dibutuhkan. Iya. Ini habis minum Fitsol sakit gigi ada hubungan nggak? Saya yakin kalau dites ya, kalau dites HCA, QRMA, dia floornya kurang. Jadi kalau kurang floornya, itu email giginya tipis. Gigi email tipis, minum Fitsol yang terutama CM, kecut kan, ngilu deh.
Gitu. Makanya yang kecil-kecil ngilu itu biasanya kurang fluor, giginya sakit. Makanya solusinya orang-orang yang gampang sakit gigi ngilu-ngilu gitu, kalau minum jus aja suruh pakai sedotan. Jadi jangan dikumur-kumur malah ya. Kalau yang ngilu ya, CM-nya jangan dikumur-kumur. Ngilu tuh. Jadi dia minum Vitsol pakai sedotan aja solusinya. Atau langsung gluk-gluk gitu. Yang CM-nya nggak usah kumur-kumur, yang kumur CN dan CE-nya aja. Iya. Yang CM nggak usah. Kalau saya CM juga saya nggak ngilu sih, tapi saya CM nggak kumur-kumur. Langsung kan? Langsung. Kalau CM. Iya. CM nggak usah kumur juga langsung. Iya. Yang banyak orang kan masih kumur. Semuanya dikumur-kumur gitu. CM-nya ngilu udah. Langsung minum gitu, aja. ya. Kalau saya cuci ginjal 2 kali. Saya 60 tahun penyempitan pembuluh darah. Apakah Vitsol bisa membantu memperbaikinya? Oke. Penyempitan pembuluh darah. 1. Penyempitan karena plak kolesterol. Anda butuhnya omega 3 ya dan antioksidan kayak Niwana. Ya, Vitsol juga membantu karena Vitsol CE itu antioksidan. Anda penyempitannya karena skor kalsium. Kalau ke rumah sakit ketahuan. Ini penyempitannya itu yang nempel bukan kolesterol, yang nempel mineral. Anda butuh D3 yang paling utama. Matahari untuk dapetin dan olahraga untuk dapetin osteokalsin. Jadi mineral nempel di pembuluh darah itu namanya mineral salah tempat. Harusnya ke dalam tulang. Siapa yang masukin? Tukang. Tukangnya siapa? 3. D3. K2 osteokalsin, kalsitonin. Osteokalsin olahraga otot dan matahari ya. Kalsitonin harus cukup ionik kalsium, maka tiroid akan atau kelenjar endokrin kalau teorinya udah diambil akan produksi kalsitonin. Jadi butuh ionik kalsium. Maka pengapuran di pembuluh darah ini nanti akan pelan-pelan larut ya. Kapan mereka bekerja tukang-tukang ini? Balik lagi. Jam 11 malam sampai jam 2. Jam 10 malam, setengah 11 paling enggak tidur, jam 11-nya udah deep sleep ya. Jadi bicara pengapuran pembuluh darah, penyempitan, kalau itu pengapuran, maka Vitsol membantu karena ada ionik kalsiumnya. Dan ada D3-nya. Di dalam Vitsol mineral, itu ada D3-nya. Satu kali minum, kalau saya lihat di kalengnya ini, ya kira-kira 900 IU. Tapi kalau ada pengapuran, Anda tambah lagi, mungkin tambah D3 lagi, beli di apotek 5.000 IU. Atau dia 4 sendok? Dia per 3 sendoknya kan dia sekitar 900-an IU ya. Anda butuh kira-kira. Karena emang ini dosis sebelum COVID pasti. Vitamin C kita juga C, E, D3-nya cuma 200. Karena sebelum COVID itu D3 itu 400 IU. Di atas itu resep dokter. COVID membuat dunia kedokteran terbuka matanya betapa pentingnya D3, standarnya sekarang 4.000. Dinaikin, ya. 5.000 resep dokter kan gitu ya. Jadi kalau memang ada pengapuran, penyempitan karena pengapuran ya. Kalau penyempitan karena plak kolesterol yang dibutuhkan lagi Niwana sama omega 3. Iya. Gitu. Antioksidan. Oke. Ini berapa jam kerja? Semua pertama kali, 2 kali seminggu. Cuci ginjal. Saya download cuci ginjal 2 kali seminggu. Pertama kali minum Vitsol terasa enak, tapi beberapa kemudian terjadi mual, vertigo, badan semua bengkak. Jadi sebenarnya kalau udah cuci ginjal kan berarti ginjalnya udah parah ya. Udah sampai cuci ginjal. Yang dikurangi itu yang mineralnya. Katakanlah dimulai dengan 1 sendok gitu atau 2 sendok. Jadi kurangin yang mineralnya ya. Kalau ada mium harusnya minum apa saja karena saya sudah disuruh operasi angkat rahim tapi saya masih ragu mau operasi. Pantangannya dulu malah jangan apa yang dimakan tapi yang jangan dimakan. Jangan makan daging merah, jangan makan gorengan, jangan makan binatang haram, jangan makan makanan yang memicu radang ya. Karamel itu gula yang dipanasin. Lalu makan antioksidan karena mium kista kanker tumor berarti radang kronis. Radang kronis berarti butuhnya antioksidan. Antioksidan bagi saya yang terhebat kalau di KK adalah Niwana. Ya, Niwana. Tambah dengan Vitsol karena Vitsol itu CE-nya antioksidan yang hebat juga. N-nya nutrisi dan mineralnya dari CM. Jadi kalau kombinasi Vitsol dan Niwana itu terbaik. Itu terbaik. Ya. Harga sesuai kualitas, harus memilih Vitsol atau Niwana, Sodi, Rumi, dan kombinasi lah. Mungkin ini lebih kombinasi. Ya, harganya Pak harus memilih. Sebenarnya tergantung kebutuhan. Misalnya, ada mium kista kanker tumor. Maka Romil itu bagus banget untuk detox, dan itu cukup 1 bulan. Jadi 1 bulan Romil buat detox. Tapi kalau misalnya harus memilih, toh dalam Vitsol pun juga fungsi detox. Jadi Romil bisa di-skip. Begitu minum Vitsol, Romil bisa di-skip. SGF adalah untuk sumber multivitamin, multimineral, dan itu juga ada di Vitsol.
Sehingga kalau minum Fitsol, SGF bisa di skip, gitu ya. Kecuali misalnya sampai kanker dan butuh piparsnya yang ada di dalam SGF. Tambah SGF. Ya, tapi sebenarnya kalau mau sampai terbatas banget, paling enggak ya sebenarnya pilihnya Fitsol. Lalu SGM-nya enggak, vitamin C-nya enggak, romilnya enggak. Ini kalau ini semuanya enggak, mungkin harganya bisa disebanding. Yeah. Nah, kalau saya ketemu orang gitu kan, dia dalam tubuhnya nggak ada racun, sehingga butuhnya hanya multimineral dan nggak ada pengeroposan tulang. Kalau ada pengeroposan tulang, ini kan mineralnya bagus banget. Dia nggak ada keropos, nggak ada osteoporosis, cuma kurang vitamin dikit-dikit, vitaminnya vitamin C, E, udah vitamin C sama SGF udah. Tapi begitu vitamin A kurang, B kurang, ini kurang, lalu tulangnya kok keropos, tulangnya butuh ini, udah. Lalu ada racun dalam tubuh, butuh detox untuk romil, udah romil nggak usah, SGF nggak usah, vitamin C nggak usah, dah Fitsol. Karena begitu minum Fitsol, kayak Becatul juga nggak usah. Becatul kan untuk sumber vitamin B, B kompleks, B1, B2, B6, itu ada di Fitsol juga. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya butuhnya apa dulu atau sakitnya apa. Kalau misalnya dia nggak parah-parah banget, hanya untuk kurang jumlah sedikit gitu ya. Tapi kalau udah macam-macam, ya Fitsol terbaik. Jadi gini, kita gampangnya adalah kalau secara dasarnya aja, umumnya aja, Fitsol. Ya. Contoh ya, Fitsol 1 set. Tapi kalau dia masih ada sakit apa lagi, ditambah lagi. Ya, tambah mungkin Niwana kalau tambah dia Niwana. radang gitu. Oke, lalu apa lagi? Tambah Romil. Kalau dia belum pernah minum apa-apa sama sekali, minum Fitsol. Fitsol dulu. Gitu ya. Ya. Terus 3 bulan kemudian, saya udah minum Fitsol kok masih kurang vitamin C. Tambah. Ternyata dia penyerapan vitamin C-nya rendah. Karena Fitsol ini adalah semua vitamin lengkap, jumlahnya standar kebutuhan sehari-hari. Pas sehari. Nah, tapi ada orang yang memang penyerapan vitamin C-nya rendah. Sehingga selain Fitsol bahkan harus ditambah vitamin C. Gitu kan. Itu kalau mau awak milih kan, ada Romil, ada ini, yang mana? Kalau pilihan itu, ya Fitsol paling gampang. Paling gampang dalam arti gini, tanpa dites, tanpa ke lab, tanpa nggak tahu kurangnya apa, udah ini lengkap, semuanya standar, nggak akan overdosis. Dan sesuai dengan kebutuhan harian tubuh. Ya. Kecuali orang datang ke saya tes. Mesti ada laporannya. Dari hasil tes itu, kamu nggak butuh Fitsol nih. Ya, cukuplah SGF gitu kan. Ini ada keropos, kelamaan SGF, mineralnya ini deh. Nah, kalau saya menyarankan, misalnya berani berkata, kamu nggak butuh Fitsol, itu kalau saya tes. Gitu. Pak, saya butuh Fitsol nggak? Nggak. Temanku minum loh, kamu nggak butuh. Bahkan saya bisa berkata begitu. Tapi saya bilang, kamu lebih butuh Q10 omega 3. Gitu. Itu kalau saya tes. Kalau nggak dites ya Fitsol itu paling general sebenarnya. Semua orang Fitsol boleh. paling general kalau nggak dites. Semua orang bisa minum tanpa dites dan semua orang butuh untuk kesehatannya. Gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Ya. Ini Rita Sugi, Bu Rita itu dia testimoni. Saya sempat 12,6. Ini dia testimoni. Nggak ada gejala diabetes, malah berasa lebih sehat. 1 set Fitsol 4,8 cek HbA1c turun. Malah dari 12,6. Iya. Tinggi sekali. Iya, tapi turun ya dia malah ya tuh. Makanya ada yang minum. Hasil lab kolesterol rasio 3:1 setelah minum Fastin, HbA1c 5,6. Tapi badan rasanya kurang fit. Iya. Oke. Jadi kalau minum obat kolesterol ya memang plus minus ya. Obat kolesterol itu misalnya dampak negatifnya apa sih? Kadang pembuluh darah jadi kaku. Kedua, orang-orang yang minum obat kolesterol coba aja deh ya cek ke Prodia, ke ABC, lab ABC, lab manapun juga, coba tes Q10. Banyak orang yang minum obat kolesterol, Q10-nya turun. Padahal Q10 itu penting buat jantung, buat pankreas, ginjal, dan liver. Jadi tidak semuanya orang berdampak ya, tapi cukup banyak ya. Kalau paling nggak istri saya sendiri juga dulu peminum obat kolesterol sampai bertahun-tahun. 7-8 tahun terakhir dia berhenti, Pak. Ganti omega 3 yang banyak, minum Fitsol, udah berhenti dia obat kolesterol. Pembuluh darahnya jadi lentur. Dia berhentinya langsung? Langsung. Radikal, berhenti gitu. Tapi dia sebelum Fitsol dia ganti omega 3, Becatul gitu ya. Sekarang dia ganti Fitsol dan obat kolesterol dia stop. Tapi untuk berani stop gitu tentunya ada konsekuensi. Misalnya yang namanya gorengan, udang, cumi, kepiting, ya harus kurangin. Harus kurangin. Kalau enggak ya bahaya. Wah, mau ikut-ikutan stop obat gitu kan. Tapi nggak ganti pola hidup, merokat loh. Kolesterol bisa 300-400 loh. Gitu. Ada tapinya kan? Tapinya. Buang total ada tapinya, mesti dijaga Kalau ya. mau aman ya
bertahap. Bertahap. Turunnya lebih bertahap. amannya bertahap ya. 2 hari sekali misalnya minum obatnya gitu. Oke. Ya. Untuk yang sakit prostat terakhir. Ya. Kita ada Telegram nggak? Coba nanti dimasukin link Telegram. Ya. Yang sakit prostat hubungannya dengan Vitsol bagaimana Pak? Oke. Prostat itu kan ada pengapuran prostat atau radang prostat. Kalau radang prostat misalnya kencingnya sering gitu ya. Ya namanya radang 2 dah. Kalau di KK. Ya sebenarnya radang itu antioksidan. Tapi yang terhebat ya Vitsol atau Niwana. Ya kalau radang prostat, Vitsol atau Niwana. Itu kalau bicara radang. Kalau pengapuran. Nah kalau pengapuran itu selalu D3, osteokalsin, kalsitonin. Berarti D3, olahraga, berjemur, matahari. Itu kalau pengapuran. Ya. Tapi kalau prostat, kebanyakan masalah prostat itu yang dikeluhkan itu kencing sering, kencingnya nggak selesai, pakai celana masih keluar lagi, malam-malam bangun-bangun terus. Nggak beres-beres nah, ya, itu kencing. radang. Nah, kalau oke. begitu radang, ya kalau punya berkat banyak, Vitsol Niwana. Tapi kalau misalnya pilihannya cuma satu, duitnya hanya cukup buat satu. Pas. Kalau bicara radang itu Niwana. Niwana. Kalau bicara radang ya. Oke, Kalau bicara oke. nutrisi ya Vitsol. Gitu. Kalau uangnya cukup, Dua-duanya. lebih dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Oke, Bapak Ibu, buat yang Pak ingin nanya lagi karena waktu sudah Habis. selesai. Ya. Itu tolong itu dong masukin di chat itu kita punya link Telegram. Udah. Oh ya, ini bisa scan di Telegram kita banyak sekali informasi-informasi mengenai apa? Mengenai testimoni, mengenai edukasi Vitsol, termasuk tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya di Telegram sudah ada, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa lihat kembali di Telegram ataupun misalnya nih, kan mitra-mitra kadang-kadang kita pasti nggak ada waktu ya. Kasih tahu Telegram kita, paling itu dari sono beliau juga bisa, mereka juga bisa mendapatkan update informasi, edukasi dan promosi juga seputar tentang Vitsol. Oke, bisa tampilkan di layar sekarang. Oh, ini udah kirim di grup, silakan diambil, di scan, masuk. Kemudian di grupnya channel WA-nya KK bisa ditolong ditampilkan. Buat yang channel, ini juga channel WA, kita selalu akan update, ya, promosi, edukasi segala macam. Silakan di-scan, Anda masuk, Anda akan selalu mendapatkan update yang terbaru mengenai informasi seputar KK dan Vitsol. Update, bagi ke tim Anda juga, segera Anda sudah dapat langsung saat ini juga. Saran saya Anda share ke grup Anda. Masih banyak yang belum tahu. Kemudian kalau mereka tahu, mereka dari sono bisa belajar banyak sekali informasi. Oke? Lalu apa lagi nih? Oh, ini ilmu semua. Ya, Promo. Ini flash sale hanya sampai tanggal 15. Besok. Berarti hanya waktu sisa 2 hari. Oke? 2 hari ini manfaatkan promo ini. Setiap pembelian 3 set Vitsol bisa free 1 K-Life Force plus 1 juta bisa dapat 1 set Vitsol ataupun yang 6 free 1 ya. Tambah 500 bisa dapat, wah ini promonya dahsyat banget nih. Tambah 500.000 yang 6 free 1 sudah dapat 1, lalu dapat 2 shaker, tambah 500.000 bisa dapat K-Life Force dan tali pinggang atau hidrogen. Oke, ini sampai tanggal 15 pastikan Anda manfaatkan sebelum tanggal 15 selesaikan semuanya. Oke? Kemudian apa lagi? Oh, Bapak Ibu, ini segera kalau yang belum subscribe itu gimana tuh? Dia bagaimana? Vitsol lagi bagi-bagi uang Bapak Ibu, ya. Kemudian caranya gampang, segera follow IG-nya Vitsol. Anda bisa klik, Anda follow duluan, kemudian ikutin panduannya. Cara ikut campaign ini lumayan. Ada 400.000 untuk 2 orang buat isi-isi kuota. Ya, segera ikutin, mana tahu Bapak Ibu Anda yang menjadi salah satu pemenangnya. Ini nggak salah jawabannya, begitu gampang. Apa kepanjangan CN? Wah, pertanyaan gampang banget. Ini memang mau bagi-bagi uang namanya.
Oke, segera bantu follow ya info ke tim Anda. Ada lagi? Sudah? Oke, saya kira hari ini kita belajar banyak sekali. Ya, Bapak Ibu belajar banyak, kasih api-api ya. Thank you banget Pak Jarod hari ini informasinya. Yes. Belajar banyak sekali tentang bagaimana konsep tentang Fitsol, bagaimana cara kita menangani orang hearing krisis, ya. Lalu berbagai solusi-solusi dari pertanyaan yang ditanya. Kayaknya kita butuh lagi satu episode lagi. Bulan depan. Bulan depan ya. Bapak Ibu masih mau next episode ya? Kita cek, kalau banyak kita baru undang lagi dan saya bisa minta jadwal beliau, kita kosongkan lagi, kita bahas topik yang lebih dahsyat lagi. Oke. Sip. Statement, closing statement. Pesan-pesan buat Bapak Ibu di Zoom. Ya. Kesehatan tidak turun dari langit ya. Tapi itu merupakan keseluruhan kombinasi dari pola hidup yang termasuk di dalamnya juga pola makan, pola pikir, pola hati. Jadi kita butuh semuanya. Kita ya butuh olahraga, kita butuh ibadah untuk hati yang tenang. Kalau kita banyak ibadah, hatinya tenang, hormonnya bagus. Hormonnya bagus, perasaannya bagus, pikirannya bagus, tubuhnya juga bagus. Tapi kita juga butuh nutrisi. Nutrisi bisa didapat dari real food, makanan asli. Tapi kalau makanan aslinya kita nggak bisa lengkap, nah itulah kenapa kita tidak menambah dengan suplementasi. Tapi pilih suplementasi yang alami, tanpa pewarna, tanpa perasa, tanpa pengawet, dan di KK komitmen itu tinggi sekali. Itulah kenapa juga saya akhirnya dari begitu banyak pilihan, saya istri dan keluarga, kita bergabung dan juga memakai nutrisi, suplemen nutrisi ya, tambahan dari produk KK ini. Ya, salam sehat. Dahsyat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih banget Pak Jarod informasinya. Saya yakin dan percaya semua kita hari ini belajar banyak dari Pak Jarod dan kita tunggu episode berikutnya. Ya, salam hebat, salam sehat, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya.